Bab 451. Seseorang tiba-tiba mencuri pekerjaan. Di kota Tianjing, di dalam blok perumahan biasa, 3 gangster berkumpul dalam lingkaran sambil bertaruh dalam permainan kartu, sambil mengobrol sambil bermain. Bos, keadaan kita akhir-akhir ini tidak begitu baik. Kalau terus begini, kita mungkin tidak akan mampu membeli makanan. Tidak masuk akal kalau terus seperti ini setiap hari. Kenapa kita tidak mencari ide, kata salah satu gangster. Biasanya, ketiga gangster ini tidak bekerja dengan jujur dan bermalas-malasan setiap hari. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan mengharapkan makan siang gratis yang ajaib dari surga. Namun, hanya sedikit keajaiban seperti itu di dunia ini. Akibatnya, semakin mereka bermalas-malasan, semakin miskin mereka. Uang yang biasanya mereka peroleh dari pemerasan dan pemerasan digunakan untuk membeli tiket lotre, sedangkan uang yang tersisa hanya cukup untuk membeli mie instan, cukup untuk mereka menghabiskan hari-hari mereka. Memang, jika kita tidak segera menemukan ide, teman-teman kita tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Yang lain menganggukkan kepalanya. Kita tidak memiliki keberuntungan seperti Hong Dali. Oleh karena itu, tidak dapat diandalkan untuk hanya mengandalkan tiket lotre. Itu masuk akal. Bos itu mengelus dagunya sebelum melemparkan kartu pokernya ke atas meja dan tiba-tiba berkata, memang, bermalas-malasan sepanjang hari bukanlah rencana yang masuk akal, namun, penyebutanmu tentang si tukang boros Hong Dali mengingatkanku, mungkin kita bisa berpura-pura menjadi pengemis di pintu masuk gedung Chen Hui. Mungkin, dengan keberuntungan, Hong Dali bisa memberi kita tips 1.800 yuan, dengan begitu, kita akan makmur. Itu ide yang bagus, ide yang bagus. Mendengar kata-kata bos, kedua gangster lainnya langsung berbinar sebelum menganggukkan kepala dengan penuh semangat. Sudah diputuskan. Ayo berangkat sekarang juga. Abe Haruta adalah salah satu anggota Hattori Ninja di bawah komando Taro Gohon, direktur konglomerat Toyoda. Dalam pasukan rahasia ini, Abe Haruta menjadi teladan di segala bidang dan selalu dipandang tinggi oleh Hattori Jiro sebagai bawahan yang dapat dipercaya. Kali ini, setelah menerima misi untuk membunuh Hong Dali, Abe Haruta juga dikirim ke negara surgawi. Dalam kata-kata Hattori Jiro, segala sesuatu harus dilakukan saat kesempatan muncul, pembunuhan langsung di saat yang penting. Sebagai salah satu korban pasukan ninja dari konglomerat Toyoda, Abe Haruta menerima misi itu dengan gembira. Hidup atau mati, hal-hal ini bukanlah hal yang dipertimbangkan oleh seorang ninja teladan. Sebenarnya, dia memang sangat cerdas. Dia tidak langsung tiba di Tianjing. Sebaliknya, dia naik pesawat terbang dan, melalui transit, mencapai provinsi timur negara surgawi sebelum menaiki kereta api menuju Tianjing. Hal ini tentu saja mengurangi risikonya lebih jauh, meningkatkan kemudahan baginya untuk membuat berbagai pengaturan. Di dalam kereta itu sudah penuh sesak. Abe Haruto menyilangkan lengan dan duduk dengan mata tertutup. Tiba-tiba, terdengar suara retakan. Seorang pria yang tampak seperti petani duduk di seberangnya, membuka kaleng sebelum melemparkan cincin penarik ke atas meja dengan mudah. Pada saat itu, seorang pria yang tampak seperti gangster duduk di sebelah pria itu, tampak bosan. Ia kemudian mengambil cincin penarik itu sebelum memainkannya di tangannya. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba berteriak, "Wow, hadiah pertama." Setelah mendengar berita bahwa cincin penarik itu benar-benar berisi hadiah pertama, petani itu langsung gelisah. Itu milikku, kamu harus mengembalikannya kepadaku. Apa-apaan ini, kau mengaku ini milikmu, lalu itu milikmu. Apakah benda ini tertulis namamu, kata gangster itu. Suara mereka tidak lembut. Suara mereka terdengar oleh semua penumpang yang ada di dekatnya, yang semuanya menoleh untuk melihat mereka. Cincin penarik ini aku yang lempar. Petani itu menyingsingkan lengan bajunya, siap untuk berdebat dengan gangster itu. Biar ku beritahu, kereta ini berisi lebih dari 60 temanku, sebaiknya kau serahkan cincin penarik itu kepadaku dengan senang hati, kalau tidak, aku tidak akan bersikap baik padamu. Setelah menyelesaikan perkataannya, ia langsung dikepung oleh 7 hingga 8 pria yang semuanya membawa tongkat sambil melihat ke arah gangster itu. Namun, ia tidak menganggap bahwa gangster itu tidak mau mengakui kekalahannya. Kau punya bala bantuan, kau pikir aku tidak punya. Benar saja, setelah gangster itu berteriak, 7 hingga 8 orang muncul di sampingnya. Pada saat ini, para penumpang di sekitarnya tampak ketakutan. Situasinya hampir meledak. Tentu saja, seperti yang diharapkan, para penumpang di sekitarnya sudah percaya bahwa cincin penarik itu memang berisi harga pertama. Sesaat, mereka mulai menggerakkan tangan. Sebaliknya, Abe Haruta tetap duduk di kursinya dan terus beristirahat dalam keadaan tenang sambil menyilangkan lengan sebelum mendengus dengan nada meremehkan. Benar-benar lelucon. Mendengar perkataannya, gangster dan petani itu tiba-tiba melotot ke arahnya. Namun, melihat matanya tertutup, mereka memutuskan untuk tidak memperdulikannya. Seperti yang diharapkan, mengingat situasi akan segera memanas, itu bukan tontonan kecil.
Pada saat ini, seorang penumpang yang cerdas menghadapi seorang pria yang tampak seperti seorang sarjana sebelum berkata, "Tuan, Anda tampak seperti seorang sarjana. Bisakah Anda menjadi hakim dalam situasi ini, atau mereka akan mulai berkelahi?" Memem. Sang sarjana membetulkan kacamatanya, ragu-ragu. "Saya seorang profesor universitas, karena kalian berdua percaya kepada saya, maka biarlah saya yang menilai, ya, berikan saya cincin penariknya terlebih dahulu." Dia adalah pria kurus, jadi semua orang meragukan bahwa dia akan berani merebutnya. Oleh karena itu, gangster itu langsung memberikannya kepadanya. Pelajar itu meletakkan cincin penarik di depan matanya dan mengamatinya dengan saksama sebelum berkata, "Benar, ini hadiah pertama, di mana kalengnya, coba saya lihat berapa uang hadiahnya." Petani itu memberikan kaleng itu padanya. Sarjana itu melanjutkan, "Jumlahnya mendekati 2 juta, jumlah uang yang cukup besar. Kalian berdua bisa menebus uang hadiahnya lalu membaginya menjadi 2. Jika kalian tidak bisa saling percaya, aku bisa menemani kalian setelah kita turun." Mendengar ini, Abe Haruta tertawa dingin. Aktingnya bagus. Orang-orang ini jelas merupakan bagian dari geng yang sama. Petani itu adalah pihak A, gangster itu adalah pihak B, dan sarjana itu disewa untuk berkolusi dengan mereka. Namun, ternyata hal itu melampaui prediksi Abe Haruta karena ia tidak mempertimbangkan bahwa hal-hal akan berkembang seperti itu. Kedua belah pihak sama sekali menentang pembagian uang secara merata. Petani itu berteriak, "Mengapa saya harus membagi setengah dari uang hasil tambang saya dengannya? Teman-teman, mari kita berunding dengannya dengan baik." Gangster itu tidak mau mengalah. "Sial, aku tidak takut padamu, kalau kau mau bicara, kami akan menurutinya." Oleh karena itu, kedua kelompok itu bergegas bersama-sama. Saat sekelompok yang beranggotakan 17 hingga 18 orang saling berdesakan di dalam kereta, saling dorong, keadaan dengan cepat berubah menjadi kacau. Penumpang di sekitar dapat merasakan bahwa bencana akan terjadi dan semua orang menyusut di tempat duduk mereka. Namun, masalahnya adalah gerbong itu terlalu penuh. Bahkan jika seseorang ingin mundur, itu tidak mungkin. Namun, ada keuntungannya. Kedua kelompok yang ingin bertarung tidak dapat menunjukkan keterampilan mereka, akhirnya harus menggunakan argumen verbal. Untungnya, situasi seperti itu tidak berlangsung lama. Kereta api pun tiba di stasiun Tianjing. Ayo kita turun dan pikirkan ini, sial, kalau aku takut aku tidak akan jadi orang yang keras kepala. Teman-teman, ayo kita turun dan hajar dia." Sekelompok orang meninggalkan kereta perlahan-lahan dan berjalan menjauh, mungkin untuk mencari tempat untuk bertarung. Abe Haruta meninggalkan kereta sebelum mengusap dagunya dan bergumam, "Mungkinkah aku salah menilai mereka, mungkin mereka bukan penipu." Saat keluar dari stasiun kereta, Abe Haruta membetulkan tasnya sebelum menyadari sesuatu. "Sial, dompetku, tasku terlalu penuh tadi, aku hanya fokus pada penampilan mereka." Di sisi lain, sekelompok orang yang terdiri dari petani dan gangster berjalan berdampingan, sambil tertawa. Si idiot Jepang itu masih berpura-pura memiliki IQ tinggi tanpa menyadari dompetnya hilang. Hahaha, jika dia ingin mengadu domba kita, dia terlalu lemah. Memang, ayo, mari kita, kawan, pergi minum, sepanjang hidupku. Aku membenci kepura-puraan, ini adalah cara untuk melenyapkannya. Iya, sangat melegakan. Meski kehilangan dompet, Abe Haruta merasa itu bukan masalah besar karena ia merupakan anggota terhormat dari Ninja Hattori. Demi kekaisaran Jepang yang mulia. Abe Haruta bergumam dalam hati, sebelum berkata, "Karena dompetnya hilang, mungkin aku harus berpura-pura menjadi pengemis dan menggunakannya sebagai penyamaran untuk menyembunyikan diriku di gedung Chenhui milik Hongdali. Dengan cara ini, selama dia muncul, aku bisa meminta uang padanya sebelum membunuhnya dalam satu tembakan." Tiba-tiba muncul secercah harapan di tengah kabut gelap kebingungan. Menyamar sebagai pengemis sebelum menggunakan kesempatan untuk membunuh adalah strategi yang sempurna. Tingkat keberhasilannya pasti 100%. Adapun tidak punya uang untuk memanggil taksi, Abe Haruta merasa itu bukan masalah besar karena ia merupakan anggota terhormat dari Ninja Hattori. Maka, beberapa jam kemudian, Abe Haruta akhirnya sampai di sekitar gedung Chenhui. Sambil menatap matahari terbenam, Abe Haruta menarik napas dalam-dalam sebelum mengamati sekelilingnya. Tak lama kemudian, ia melihat targetnya, seorang pengemis tua yang hanya memiliki beberapa gigi tersisa. 5 menit kemudian, Abe Haruta bernapas dalam-dalam saat ia berhasil menukar pakaian dengan pengemis itu. Setelah itu, dia berbaring di jalan dan, demi memperbaiki penyamarannya, secara bertahap bergeser ke arah gedung Chenhui. Sebenarnya, seluruh strateginya tidak memiliki kekurangan. Sayang sekali targetnya adalah Hongdali, yang mampu memindahkan bencana dan lolos dari kematian akibat malapetaka beberapa kali. Karena itu, dia kurang beruntung. Dia hampir tidak berhasil sampai ke depan gedung Chenhui dengan bergeser maju secara bertahap. Namun, sebelum dia bisa mempersiapkan diri, dua pengemis lainnya di gedung itu menatapnya. Mereka adalah pengemis yang relatif muda.
Saat salah satu pengemis melihatnya berjalan mendekat, dia membungkuk dan berkata pelan, "Sobat, tempat ini sudah ditempati oleh kami, jika kau ingin datang, kau harus menunggu sampai besok." "Apa-apaan ini? Ini wilayahmu. Tahukah kau bahwa aku ditugaskan untuk membunuh Hong Dali? Bagaimana mungkin aku menyerahkan posisi sepenting itu untukmu? Jika kau tidak senang, ayo kita bicarakan ini di luar." Suasana hati Abe Haruta tidak begitu menyenangkan setelah kehilangan dompetnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan pengemis muda itu, dia tentu saja merasa lebih tertekan dan berkata dengan suara serak, "Tidak, aku pasti tidak akan pergi." "Apa-apaan? Aku membantumu tapi kau tidak menginginkannya, kan?" Kedua pengemis muda itu, yang awalnya dari kelompok 3 gangster, telah berencana untuk merampok uang Hong Dali. Betapa buruknya mereka saat melihat seseorang tiba-tiba datang untuk mencuri pekerjaan mereka. Seperti manusia yang mati dalam mengejar kekayaan, burung mati dalam mengejar makanan. Mereka membentak tanpa kata-kata. Maka, setengah jam kemudian, mereka berempat duduk di kantor polisi dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Sebenarnya, dengan kemampuan yang dimiliki Abe Haruta, ketiga gangster itu mudah untuk dihadapi, hanya dengan beberapa gerakan saja dan mereka pasti bisa dipecahkan. Masalah sebenarnya terletak pada penegak hukum. Telah disebutkan sebelumnya bahwa sumber daya Hong Dali selalu kurang dimanfaatkan. Dia menempatkan prajuritnya yang paling setia sebagai penegak manajemen perkotaan dan di antara mereka, banyak yang berjaga di lantai dasar gedung Chenhui. Awalnya, Hong Dali adalah pria yang cukup baik. Setiap kali bertemu pengemis, ia biasanya akan memberi tip sebesar 1.800 yuan dengan syarat lingkungan gedung Chenhui tenang dan pengemis selalu datang dan pergi. Jujur saja, itu bukan apa-apa. Namun, masalahnya terletak pada fakta bahwa para pengemis ini benar-benar memperebutkan wilayah. Salah satu dari mereka bahkan memiliki keterampilan yang cukup bagus. Tapi siapa yang akan menjadi pengemis dengan keterampilan seperti itu? Akhirnya, Abe Haruta berhasil melumpuhkan 3 gangster tersebut sebelum akhirnya dipukuli oleh aparat penegak hukum, yang menyebabkan keempatnya digiring ke kantor polisi. Bab 452. Pak. Wakil Kepala Kantor Polisi Kota Tianjin Barat, Zhang Haiyang duduk di kantornya dan memandangi tanggal keempat tersangka sambil mengerutkan kening sambil mengusap dagunya. Keempat orang ini tampak mencurigakan. Menyamar sebagai pengemis, berkelahi di depan pintu masuk utama gedung Chenhui. Mereka jelas merencanakan sesuatu. Salah satu dari mereka juga cukup terampil. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertarung sendirian melawan 3 orang. Itu sangat aneh. Tempat macam apa gedung Chenhui itu? Itu wilayah kekuasaan Hong Dali. Kejadian aneh seperti itu bisa terjadi di wilayah kekuasaannya. Zhang Haiyang mengusap dagunya dan bergumam. Aneh sekali, sepertinya orang-orang ini punya motif tersembunyi, aku harus menyelesaikan ini sendiri. Setelah berpikir sampai di titik ini, Zhang Haiyang merapikan pakaiannya dan turun ke kamar tempat para pengemis itu ditahan. Dia menutup pintu dan bertanya kepada polisi yang sedang menginterogasi mereka, "Xiao Zhang, bagaimana interogasinya?" Polisi bernama Xiao Zhang menggaruk kepalanya dan berkata, "Ketiga orang ini adalah bajingan yang biasanya bermalas-malasan dan sering melapor ke kantor polisi. Saya tidak tahu apa yang salah dengan mereka hari ini, mereka sebenarnya menyamar sebagai pengemis untuk meminta uang dari Tuan Muda Dali." Zhang Haiyang melirik ketiga bajingan itu dan berkata, "Lihatlah mereka, bertato dan bertindik, berpura-pura menjadi pengemis." Dia menunjuk mereka dan mulai memarahi. "Kenapa kalian tidak pergi saja membuat indik di tengah hidung kalian, dengan begitu kalian bisa membajak tanah seperti sapi, sekelompok bajingan yang memberiku pekerjaan tambahan." Ketiga bajingan itu benar-benar tampak seperti mereka hanya ingin mendapatkan sejumlah uang untuk dibelanjakan. Zhang Haiyang tidak membuang-buang waktu untuk mereka. Dia mengangguk kepada Xiao Zhang dan berkata, "Teruslah menginterogasi mereka, aku akan melihat sisi lainnya." Dia pergi ke ruang interogasi lainnya. Ninja dari Toyoda Conglomerate, Abe Haruta, duduk di dalamnya. Zhang Haiyang masuk, duduk di kursi, dan bertanya kepada interogator, "Bagaimana?" Anak nakal ini menolak untuk mengatakan sepatah kata pun. Sang interogator merentangkan tangannya, menyeratkan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Keras kepala, "Ya." Zhang Haiyang menatap Abe Haruta, yang mengenakan pakaian pengemis. "Kau, apa yang terjadi padamu?" Abe Haruta memandang Zhang Haiyang dengan merendahkan dan berbalik. "Ah iya, hebat." Zhang Haiyang melepas sepatu kulitnya sambil berbicara. Dia mengarahkan sepatu itu ke Abe Haruta dan membentak. "Katakan saja." Interogasi berarti memaksakan. Teriakan Zhang Haiyang mengejutkan Abe Haruta. Dia berteriak lagi. "Jujur saja, apa yang sebenarnya terjadi?" Abe Haruta tidak berani mengatakan apapun. Jika dia mengatakan bahwa Taro Gohon telah memerintahkannya untuk membunuh Hong Dali, bukan saja tidak akan ada kesempatan baginya untuk keluar, dia juga dapat menyebabkan konflik antara dua negara. Karena dia tidak bisa mengatakan kebenaran,
pilihan yang tersisa sederhana, diam. Zhang Haiyang yang tetap diam, mungkin sebaiknya berbicara atas namanya. Diam, kalau begitu, aku akan berbicara mewakilimu, kau pengemis yang berharap mendapat uang dari Tuan Muda Dali, tapi kemudian kau berkelahi dengan dua pengemis lainnya tentang siapa yang berhak atas wilayah itu, benar kan? Petugas ini sangat pengertian. Abe Haruta menganggukkan kepalanya dengan marah. Dia langsung menyesal. Zhang Haiyang menamparkan sepatu itu ke wajahnya, membuat suara Pak yang jelas. Apa menurutmu aku ini idiot, seorang pengemis dengan keterampilan sepertimu? Jika kau menjadi pengawal, semua orang akan berebut mempekerjakanmu, seorang pengemis. Abe Haruta tidak menyangka dia benar-benar akan memukulnya. Dia sangat marah. Beraninya kau memukulku, aku ingin menuntutmu. Oh, menyerang balik kami. Zhang Haiyang mengayunkan tangannya lagi dengan suara Pak yang jelas. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu, apa yang akan kau lakukan? Kamu akan menyesalinya. Abe Haruta dan Zhang Haiyang saling menatap dengan tajam. Kamu bukan penduduk lokal, kan? Zhang Haiyang memakai sepatu itu lagi. Kamu terdengar seperti orang Jepang, pandai berpura-pura, ya. Dasar bodoh. Abe Haruta menggertakkan giginya karena marah. Aku dari kerajaan Jaban yang agung, bebaskan aku sekarang juga. Sambil memegang sepatu kulit di tangannya, Zhang Haiyang tidak terburu-buru untuk bertanya. Ia berkata dengan santai, benar-benar orang Jepang, kudengar orang-orangmu sangat menghargai kehormatan. Ayah, aku tidak bisa mempersuitmu. Saat dia mengatakan itu, Abe Haruta tersenyum. Zhang Haiyang kembali menggunakan sepatu itu untuk kontak dekat dengan wajahnya, membuat wajah Abe Haruta bengkak dan merah. Teruslah merangkai lebih banyak cerita. Ia mengayunkan sepatu itu lagi. Orang Jaban. Sepatu itu sekali lagi. Datang ke sini untuk menjadi pengemis. Sepatu itu lagi. Kau sendiri percaya. Diakhiri dengan ayunan sepatu yang lain. Kau pikir aku monyet? Pak terdengar sangat jelas. Zhang Haiyang sangat marah karena ia merasa diperlakukan seperti orang bodoh. Pada akhirnya, nasib Abe Haruta yang menyedihkan dan tragis adalah sebuah kesalahan yang terlalu besar. Ada yang datang untuk berlibur, jalan-jalan, atau bahkan untuk merayu gadis. Tapi datang ke sini untuk menjadi pengemis. Siapa yang akan percaya itu? Dan, Zhang Haiyang semakin marah. Orang-orang kita di negara surgawi tidak ada nilainya, kau bertarung dengan ketiga orang itu, tahukah kau betapa kejamnya dirimu, apakah kau tahu apakah ada tulang yang patah? Aku tidak sekeras itu, sama sekali tidak. Abe Haruta menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Kau menjebakku, menuduhku. Haiya. Zhang Haiyang mengayunkan sepatu itu ke arahnya lagi. Masih keras kepala. Abe Haruta adalah seorang ninja iga yang terhormat, tetapi di sini dia ditampar wajahnya oleh sepatu kepala polisi. Wajahnya bengkak merah. Dia tidak takut mati, dan tentu saja tidak takut dengan segala jenis penyiksaan, tetapi terus-menerus ditampar wajahnya oleh sepatu adalah hukumannya. Dia berteriak, saya ingin menuntutmu, saya akan pergi ke Mahkamah Internasional untuk menuntutmu, kamu melanggar hak asasi manusia saya. Kali ini, Zhang Haiyang benar-benar tercengang. Ia tersenyum dan mengangguk, berbicara dengan suara lembut. Anda ingin menuntut saya, sejujurnya, saya belum pernah dituntut oleh siapapun. Abe Haruta melirik Zhang Haiyang dan mencibir. Zhang Haiyang berdiri dan memukul tanpa henti. Mau menuntut, Pak, Pengadilan Internasional, asteris, hak asasi manusia, Pak, menyerang orang di negara surgawi, Pak, apakah kamu pikir aku idiot, siapa yang kamu coba tipu, Pak, area luar Gunung Tianjing, di pintu masuk gua bawah tanah yang misterius. Dali, kau akhirnya kembali, aku sangat khawatir. Begitu Hong Dali muncul melalui tali, Tang Muxin melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan meratap. Kau membuat kami semua takut, kami pikir kau. Jangan khawatir, aku sangat beruntung, apa yang bisa terjadi padaku? Hong Dali menyeringai sambil menyeka air mata dari wajahnya. Lihat betapa takutnya kamu, wajahmu berantakan, kasihan sekali. Itu tidak benar, aku tidak memakai riasan apapun. Tang Muxin cemberut. Itu sama sekali tidak benar. Lin Chuyin, yang berdiri di samping, menarik ujung kemeja Hong Dali. Dia berkata dengan lembut, oh, syukurlah kamu baik-baik saja. Ya, tidak, aku sangat aman. Dali mengeluarkan cincin ibu jari yang ditemukannya. Ini untukmu, aku menemukannya di gua bawah tanah, aku membawanya kembali karena kelihatannya cukup menarik. Oh, oke. Li Chuyin menerimanya tanpa bertanya karena itu adalah hadiah dari Hong Dali. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Untungnya, Hong Dali kembali dengan selamat. Sekarang semua orang memiliki pemahaman baru tentang keberuntungannya. Kepala biro tersenyum dan berkata,
Semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Dahlia, katakan apa yang kau inginkan, aku akan memberikan apapun yang kau inginkan dengan kemampuan terbaikku. Kapan kapal induk akan tiba? Hong Dali mengibaskan pakaiannya. Terlalu panas, aku ingin pergi ke laut. Saya akan meminta mereka untuk mempercepatnya. Kepala biro mengangguk. Menurut jadwal, itu akan memakan waktu sekitar seminggu lagi. Oh ya, pakaian suci mekanik. Apakah Anda menginginkan lebih? Bagaimana kalau 100 potong lagi? Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan Anda. Pakaian suci mekanik mungkin mahal, harganya 3 juta yuan per buah. 100 buah harganya 300 juta yuan. Namun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan Hong Dali. Jika dia masuk ke dalam buku-buku bagus Hong Dali, itu akan bermanfaat baginya di masa depan. Tidak juga. Hong Dali tidak punya rencana apa-apa. Dia mengeluarkan kacang dali dan membagikannya. Aku menemukan kacang dali ini di bawah tanah, hehe, enak sekali, semuanya, cobalah. Saat dibagikan, kacang dali mengeluarkan aroma. Tang Muxin terkejut. Wah, baunya enak sekali, tidak heran kamu menyukainya, biar aku coba. Sekelompok orang mencoba satu persatu, menganggukkan kepala saat makan. Enak sekali, ini enak. Lin Chuyin menatap kacang dali dan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya, itu tidak tercatat dalam data. Ayah. Hong Dali tidak peduli. Asalkan enak, siapa peduli apapun itu, masih banyak yang di bawah tanah. Bajingan, kau menemukan harta karun yang sangat besar kali ini. Kepala biro juga memakan satu. Enak, rasanya enak. Tepat saat dia berkata demikian, telepon berdering. Itu dari Mu Huizhou. Kepala biro, kami mendapat berita terbaru dari kantor polisi Kota Barat, mereka menemukan sesuatu yang baru. Kantor polisi Kota Barat. Kepala biro itu menatap Dali dan berkata, Dali, cari tempat untuk beristirahat dulu, biar aku yang menjawab panggilan ini. Aku harus menyelesaikan sesuatu yang mendesak dari kantor polisi. Oh ya, aku akan memanggil seorang profesional untuk menganalisis temuan kita dari gua itu. Aku akan memberitahumu begitu hasilnya keluar, sebelum negara mengeluarkan perintah wajib apapun. Gua ini adalah milik pribadimu. Oh, Hong Dali menjawab dengan santai. Tidak seorang pun boleh menyentuh kacang daliku. Kepala biro itu menghentakkan kakinya. Bajingan, apa makan satu-satunya hal yang bisa kau lakukan? Bab 453. Burung-burung dari bulu yang sama berkelompok bersama. Kepala biro hanya berkomentar biasa. Seorang anak yang sangat disayangi seperti Hong Dali mungkin hanya muncul sekali setiap ribuan tahun di negara surgawi. Yang terpenting adalah dia aman. Mengenai semua kekurangan kecilnya, itu tidak penting. Begitu mereka keluar dari gua, kepala biro mencari tempat terpencil sebelum bertanya dengan suara pelan, Huizhou, ada apa? Cepat beritahu aku. Baiklah, kepala biro. Mu Huizhou menceritakan kembali kejadian-kejadian yang menyebabkan tragedi Abe Haruta. Telah dipastikan bahwa Abe Haruta adalah orang Jepang dengan keterampilan tingkat tinggi, dia menyamar sebagai pengemis dan menempatkan dirinya di bawah gedung Cheng Hui tetapi ditangkap oleh petugas kota yang 100% setia kepada Tuan Muda Dali, dan seterusnya. Ketika Mu Huizhou selesai menceritakan kejadian-kejadian itu, dia menyebutkan Weibo milik Lucifer. Tepat sebelum kejadian itu terjadi, unggahan Weibo milik Lucifer menyebutkan bahwa dia berharap Tuan Muda akan mengalami kemalangan. Pada akhirnya, giliran Abe Haruta. Kepala biro kali ini bersikap positif. Dengan situasi saat ini, tampaknya Dali akan aman. Itu bukan masalah besar, kutukan kecil jelas tidak efektif terhadap Dali. Kepala biro, apa yang harus kita lakukan terhadap Abe Haruta? Tanya Mu Huizhou. Haruskah kita melepaskannya atau? Sederhana saja. Kepala biro itu tersenyum sinis. Apakah dia membawa tanda pengenal? Kurasa jika dia menyamar sebagai pengemis, dia tidak akan membawa tanda pengenal atau paspor apapun. Ya, kata Mu Huizhou. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia adalah prajurit kematian yang tidak punya niat untuk pulang. Kalau begitu, biarkan dia menghabiskan masa tuanya di penjara. Kepala biro tertawa terbahak-bahak. Dia bisa melupakan rencananya untuk pergi selama sisa hidupnya, kita tidak keberatan dengan satu orang lagi di sana, ingatlah untuk merawatnya dengan baik, jangan biarkan dia menjalani kehidupan yang terlalu baik. Di dalam gua, kabar baik bahwa Hong Dali telah kembali hidup-hidup, terutama karena ia telah menemukan begitu banyak harta karun di sana. Sekarang, semua itu adalah milik Hong Dali. Tang Muxin duduk di sebelah Hong Dali dan berkata, Dali, ada begitu banyak barang bagus di sana, mengapa kita tidak memberitahu Paman Hong tentang hal itu dan membiarkan dia berbagi kegembiraan, Paman Hong juga pasti akan menyukai kacang dali ini. Ya, itu benar, sebentar lagi, aku akan meminta seseorang membawa 2 pon dan kita bisa membawanya pulang sebagai camilan. Hong Dali tersenyum. Bahannya harum sekali, aku merasa segar kembali setelah memakannya.
Sambil berkata demikian, dia melihat sekeliling dan berkata, tidak banyak lagi yang lain di sini, ayo kita kembali saat Paman Kepala kembali, kapal induk baru akan siap seminggu lagi, jadi mari kita selesaikan semua dokumentasi dan prosedur selama waktu ini. Seminggu bukanlah waktu yang singkat atau panjang. Ia harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan. Saat itu, di bidang teknologi, mereka harus terus mengembangkan game daring realitas virtual, kota fiksi ilmiah harus dibangun, dan penguraian pakaian suci harus dimajukan dalam agenda. Bahkan Grand Zone harus disempurnakan lebih lanjut, bagaimana agar transformasinya berhasil. Itu masalah yang sangat serius. Tentu saja, masih ada hal yang paling penting. Yaitu, poin yang mereka peroleh dari pemborosan baru-baru ini seharusnya dikreditkan. Dia telah memutuskan untuk memaksimalkan atribut orang tuanya terlebih dahulu, tetapi tidak yakin apakah poinnya cukup. Hong Dali duduk di tanah bersandar di dinding, berpura-pura beristirahat sambil mengingat menu sistem grid prodigal dalam benaknya. Seketika, suara elektronik dingin sistem berkata, poin atribut tersedia untuk ditukar, 167, tuan rumah, mohon alokasikan. Asteris sial. Sebanyak itu. Hebat, asteris. Hong Dali tersenyum lebar saat mendengarnya. Membeli 2 kapal induk itu sepadan. Tukar. Dia harus segera menukar poinnya. Tidak ada yang penting sekarang kecuali atribut keluarga dan teman-temannya. Hong Dali menjawab dengan tegas, tukarkan dengan poin atribut keluarga dan teman. Sistem, anggota yang dapat ditebus saat ini, Hong Wei Guo, ayah host indeks kesehatan saat ini, 76, indeks energi saat ini, 69, Lan Ruoxi ibu host indeks kesehatan saat ini, 76, indeks energi saat ini, 78, Tang Muxin tunangan host indeks kesehatan saat ini, 87, indeks karisma saat ini, 92, Lin Yanwei pendukung setia host, tingkat loyalitas, 100, indeks kesehatan saat ini, 82, indeks karisma saat ini, 98, Lin Chuyin, sekutu setia host, tingkat loyalitas, 100, indeks kesehatan saat ini, 75, indeks energi saat ini, 81. Tidak perlu ragu-ragu. Hong Dali segera berkata, tukarkan dengan atribut kesehatan Hong Wei Guo dan Lan Ruoxi, tingkatkan keduanya menjadi 100. Ayah dan ibu, hehe, aku tidak akan membiarkan kalian memanjakanku dengan sia-sia. Kalian harus memiliki kesehatan maksimal. Mohon tunggu sebentar. Suara sistem terdengar. Penukaran sedang berlangsung. Tidak butuh waktu lama sebelum vitalitas Hong Wei Guo dan Lan Ruoxi meningkat hingga 100 poin. Wah, lumayan. Hong Dali tersenyum lebar, merasa puas. Ayah dan ibu sudah sehat sepenuhnya sekarang, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan kesehatan mereka. Hehe. Keduanya awalnya memiliki health di angka 76, yang berarti masing-masing membutuhkan 24 poin untuk mencapai nilai maksimal. Setiap poin atribut Family and Friends bernilai 3 poin normal. Itu berarti Hong Dali memiliki 23 poin tersisa. Hong Dali tidak ragu-ragu sekarang. Dia melihat poin atribut Tang Muxin, Lin Yanwei, dan Lin Chuyin dan dengan tegas menambahkan poin tersebut ke Lin Chuyin. Atribut health dari kelima keluarga dan teman itu sekarang adalah sebagai berikut. Hong Wei Guo, 100, Lan Ruoxi, 100, Tang Muxin, 87, Lin Yanwei, 82, Lin Chuyin, 82. Hong Dali sangat senang dengan hasilnya. Hanya dengan kesehatan, Anda dapat memiliki segalanya. Sebagai keluarga dan teman-temannya, bagaimana mungkin mereka sering jatuh sakit? Pintu ke surga. Hong Wei Guo tiba-tiba menyentuh dadanya dan meregangkan lengan dan kakinya. Dia merasa ringan di sekujur tubuhnya. Aneh sekali, kata Hong Wei Guo penasaran. Bagaimana mungkin aku merasa begitu nyaman, mungkinkah itu karena Dali lagi? Dengan pemikiran itu, Hong Wei Guo memanggil tim medis pribadinya dan meminta pemeriksaan seluruh tubuhnya. Setengah jam kemudian, hasil pemeriksaan mengejutkan Hong Wei Guo. Dokter yang bertugas berkata dengan takjub, CEO Hong, tubuh Anda sangat sehat sekarang, semua hasil tes menunjukkan hasil yang sempurna tanpa ada tanda-tanda penyakit apapun, ya ampun, ini sungguh keajaiban. Hong Wei Guo tercengang. Ketika tim medis pergi, Hong Wei Guo duduk di sofa dan terdiam sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu Dali, pasti bocah nakal Dali yang melakukan ini. Ayah, aku punya anak yang baik, dia mungkin agak boros, tetapi dia telah melakukannya dengan baik, Setelah selesai berbicara, dia mengerutkan bibirnya. Sekarang, jika Ruoxi bisa pulih dari penyakitnya juga. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, telepon berdering. Lan Ruoxi yang menelepon. Wei Guo, sesuatu terjadi, sesuatu yang besar terjadi. Apa yang terjadi? Dilihat dari suara Lan Ruoxi, sepertinya tidak ada hal buruk yang terjadi. Hong Wei Guo bertanya, apa yang membuatmu begitu marah?
Masalah lambungku hilang. Suara Lan Ruoxi penuh dengan keheranan. Masalah itu hilang begitu saja tanpa sebab, aku tidak tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, tiba-tiba aku merasa baik-baik saja dan perutku tidak sakit lagi. Awalnya, aku khawatir sesuatu yang buruk mungkin terjadi, jadi aku melakukan pemeriksaan tubuh secara menyeluruh. Semua masalah kecil yang menggangguku telah hilang, sekarang aku merasa luar biasa. Kau juga sudah pulih. Mata Hong Wei Guo membelalak. Aku juga. Ah, seru Lan Ruoxi. Benarkah, kau ada di pintu surga, aku juga di sini, tunggu aku akan pergi ke sana sekarang. Dia lalu menutup telepon. Setengah jam kemudian. Wei Guo, maksudmu? Lan Ruoxi melihat sekeliling. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia berkata dengan lembut, ini semua karena Dali, anak kita yang hilang. Ya, aku menyadari bahwa sejak dia membeli Yelai Siang, kesehatanku membaik. Hong Wei Guo kemudian melanjutkan dengan suara pelan, apakah kamu ingat saat kamu melihat barangnya, dan itu sudah menjadi hal yang biasa, kita bahkan ingin memintanya untuk segera menikah. Aku ingat. Lan Ruoxi adalah orang yang cerdas. Dia langsung mengerti apa yang Hong Wei Guo coba katakan padanya. Maksudmu, anak kita yang hilang itu telah mendapatkan berkat Tuhan. Saya rasa begitu, saya pikir tubuhnya menjadi lebih baik karena pemborosannya, kata Hong Wei Guo sambil tersenyum. Itulah sebabnya saya tidak pernah melarangnya membeli apapun, uang dapat diperoleh, tetapi manusia tidak dapat digantikan. Benar sekali. Mata Lan Ruoxi memerah. Anak kita yang hilang itu benar-benar berbakti, dia memikirkan kita saat ada manfaat yang bisa didapat, kita tidak memanjakannya dengan sia-sia, haha. Kurasa kita harus menyebutnya anak yang sangat boros sekarang. Hong Wei Guo terkekeh. Si bocah nakal itu membeli 2 kapal induk beberapa hari yang lalu, kau sibuk beberapa hari ini, kurasa kau belum mendengarnya. Apa? Lan Ruoxi ternganga. Si bocah Dali sekarang ini membeli kapal induk. Burung-burung yang sejenis bulu akan berkumpul bersama, atau lebih tepatnya, sang anak meniru sang ibu. Lan Ruoxi sama sekali tidak marah. Dia hanya tertawa. Anak yang hilang ini semakin murah hati, aku suka, bagaimanapun, semua hal yang dia investasikan semuanya menghasilkan uang, biarkan dia menghabiskan uangnya jika dia mau, jangan kita hentikan dia. Saat dia berbicara, mata Lan Ruoxi berbinar. 2 kapal induk, bocah kecil itu benar-benar berani, kalau aku tidak akan berani menghabiskan uang sebanyak itu, namun, kalau dipikir-pikir, itu sebenarnya cukup menarik. Ya, saat kapal induk tiba, aku akan membawa teman-temanku ke sana, mungkin mengadakan pesta, aku tidak akan mengundang siapapun dengan kekayaan keluarga kurang dari 100 juta, agar tidak mengurangi eksklusivitas acara. P.U. Hong Wei Guo tersedak minumannya dan batuk-batuk. Sambil batuk, dia tertawa dan berkata, kamu seorang ibu, namun, itu ide yang bagus, ketika kapal induk tiba, kita akan pergi melihat dan mengaguminya, itu bisa berubah menjadi pesta yang meriah jika kita mengadakan pertemuan atau semacamnya. Baiklah, sudah diputuskan, kalau begitu. Lan Ruoxi benar-benar dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia sangat puas dengan pembelian 2 kapal induk oleh Hong Dali. Ketika 2 kapal induk diangkut ke sini, aku akan menghubungi teman-temanku. Oh, jika ada wanita muda yang cocok, simpanlah mereka untuk Dali. Ini. Meskipun Hong Wei Guo juga menginginkan cucu, dia segera menyela. Saya pikir Muxin sekarang punya perasaan terhadap Dali, sebaiknya kita tidak mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah berjalan dan biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Baiklah, sayang sekali. Lan Ruoxi menjilat bibirnya, merasa sedikit kecewa. Aku ingin segera punya cucu. Bab 454. Tuan Muda Dali ada di sini untuk memeriksa pekerjaan kita. Area luar Gunung Tianjing, di gua bawah tanah rahasia. Setelah panggilan itu, suasana hati kepala biro tidak buruk. Tampaknya kutukan Lucifer tidak berpengaruh pada Hong Dali. Meskipun ada sedikit kecelakaan, keberuntungan masih berpihak padanya. Karena itu, kepala biro tidak terlalu khawatir. Bajingan, apakah masih ada urusan hari ini? Kalau tidak ada urusan, kembalilah dan istirahat dulu, aku akan membawamu ke Nyulan siang besok pagi. Kecepatan pembangunannya cukup cepat, aku membawa seluruh tim konstruksi Angkatan Udara. Kepala biro sebenarnya sangat sibuk. Sebagai pemimpin Biro Keamanan Nasional, tidak ada waktu baginya untuk bermalas-malasan. Masalahnya, sesuatu hampir terjadi pada Hong Dali. Dia perlu menjaganya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Oke. Hong Dali tidak mempermasalahkannya. Tidak ada hal mendesak yang perlu dia lakukan. Game daring realitas virtual tidak bisa terburu-buru, kota fiksi ilmiah adalah proyek jangka panjang, dan dekomposisi pakaian suci mekanik masih menunggu kedatangan stok. Mengenai penyempurnaan Grand Zone, itu masih butuh waktu. Mempertimbangkan itu, dia harus mencari sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Kalau begitu, kembalilah dulu. Kepala biro tersenyum.
Biarkan saja seperti ini, aku akan memanggil para profesional untuk menyelidiki situasi ini. Jika ada penemuan baru, aku akan memberitahumu. Terenggiling raksasa adalah harta karun, tapi, kaulah ahlinya dalam hal hewan, kami akan meminta saranmu. Oh ya, kau boleh menyetir sekarang, aku ingat kau punya Grand Zone yang sangat bagus, kau bisa menunjukkannya padaku besok. Setuju. Hong Dali berseri-seri karena gembira. Akhirnya aku bisa mengendarainya, ternyata tidak mudah. Malam itu, di Biro Keamanan Nasional. Kepala biro dan lelaki setengah baya misterius itu duduk di sofa. Lelaki misterius itu bertanya dengan tenang, bagaimana keadaanmu hari ini, apakah kamu benar-benar menemukan sesuatu yang bagus di bawah gua? Mendengar itu, kepala biro menghela napas, menggelengkan kepala, dan tersenyum. Hari ini benar-benar di luar dugaanku, aku tidak terlalu memikirkan bajingan itu, tetapi aku hampir mati ketakutan. Kecelakaan terjadi. Pria misterius itu terkejut. Apa yang terjadi? Singkatnya, Hong Dali benar-benar jatuh, menurut Weibo Lucifer, bait kedua berhasil, dia jatuh ke jurang tak berdasar. Kepala biro mengusap pelipisnya dan berkata, untungnya bajingan itu benar-benar beruntung, dia bahkan tidak tergores kulitnya. Gua itu benar-benar dalam. Pria misterius itu tercengang. Dia benar-benar jatuh ke dalam, dan baik-baik saja, apakah kita salah menyimpulkan? Bencana pemindahan. Kepala biro menggelengkan kepalanya. Kesimpulan itu tampaknya cukup akurat saat ini. Namun masalahnya terletak pada ketidakpastiannya. Dengan kata lain, tampaknya tidak semuanya dapat dipindahkan. Atau mungkin kutukan yang lebih lemah dapat dipindahkan tetapi kutukan yang lebih kuat tidak dapat dipindahkan. Dilihat dari apa yang terjadi setelah kemunculan Lucifer, Hong Dali telah mengalihkan hampir semua bencana yang mungkin terjadi padanya kepada orang-orang yang berniat jahat. Namun, apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Hal ini mengganggu mereka. Sepertinya kita masih harus berhati-hati. Pria misterius itu tidak yakin apa yang akan terjadi. Pada saat itu, kepala biro bertanya dengan hati-hati, oh benar, benda yang kita kirim ke laboratorium untuk diteliti, saya penasaran seperti apa perkembangannya. Laboratorium, aku tidak terlalu memikirkannya, ini di luar jangkauan sains dan teknologi dunia kita, tidak akan mudah. Pria misterius itu tersenyum pahit. Ya, aku tidak pernah menyangka akan terlibat dalam hal seperti ini, jika berita itu tersebar, itu akan menjadi bahan tertawaan. Untuk negara surgawi, kepala biro tampak tak berdaya. Karena harta karun yang berharga ini, kita tidak punya pilihan, mari kita anggap ini sebagai proyek penelitian, sebaliknya percayalah bahwa ini ada, ini tidak baik atau buruk, kita akan melakukannya dengan kemampuan terbaik kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan, baiklah, apa yang kau temukan di bawah gua itu? Pria misterius itu berpikir sejenak dan memutuskan untuk menanyakan sesuatu yang praktis. Hong Dali jatuh, dengan keberuntungannya, tidak mungkin dia tidak menemukan apapun, kan? Ya, dan itu banyak sekali. Kepala biro merasa ajaib bisa membicarakannya. Anda tidak akan pernah menduganya. Ada hutan pohon giok dengan kualitas terbaik. Itu benar-benar sebidang tanah yang sangat luas. Dan itu bisa dianggap sebagai produk jadi. Tidak ada pekerjaan tambahan yang diperlukan. Tidak mungkin. Bahkan dengan statusnya, mulut pria misterius itu menganga karena heran. Pohon giok, itu sangat langka, saat ini, aku tahu bahwa hanya tempat-tempat dengan kondisi iklim khusus di dekat Khatulistiwa yang bisa memiliki sesuatu seperti itu. Bocah Dali itu menemukannya di bawah Gunung Tianjing. Benar, bahkan aku sendiri merasa sulit untuk mempercayainya. Kepala biro itu merentangkan tangannya. Berdasarkan luas wilayahnya, aku memperkirakan nilainya setidaknya 2 miliar, lagi pula, kami belum menganalisis kualitasnya, namun, seharusnya tidak kurang dari 2 miliar, hanya kuantitasnya saja yang bernilai sebesar itu. Pria misterius itu tercengang. Pohon giok yang nilainya sedikitnya 2 miliar. Yang diperlukan hanyalah agar anak itu masuk ke dalam gua. Jelaslah bahwa kebahagiaannya terlalu dini. Kepala biro melanjutkan, dan seekor terenggiling sepanjang 6 hingga 7 meter. Seekor terenggiling sepanjang 6 hingga 7 meter. Pria misterius yang biasanya tenang itu menatap dengan bingung. Ada apa dengan Dali dan hewan, bagaimana dia bisa menemukan barang langka seperti itu? Sebelumnya, dia menemukan penyu besar, sekarang terenggiling, lagi pula, panjangnya 6 hingga 7 meter. Ya, bajingan ini punya ketertarikan luar biasa dengan hewan. Kepala biro tertawa. Aku jadi bertanya-tanya, kalau dia membawa kapal induk itu ke laut, apakah dia akan menemukan naga? Kurasa itu sangat mungkin, lagi pula, manusia belum sepenuhnya menjelajahi laut dalam. Jika naga sungguhan benar-benar muncul, pria misterius itu menarik napas dalam-dalam. Itu akan menyenangkan. Haha, apapun bisa terjadi dengan bajingan itu. Kepala biro melanjutkan laporannya. Dia juga menemukan tanaman aneh, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Hong Dali menamainya kacang Dali. Tidak seorang pun boleh menyentuhnya, dia berkata bahwa itu akan menjadi camilannya mulai sekarang.
Kacang dali, nama yang bagus. Pria misterius itu mengejek. Apakah memakannya akan menimbulkan reaksi? Tidak untuk saat ini, dia masih berlarian kemana-mana. Kepala biro tersenyum. Saya juga makan 2, ini dia. Dia mengeluarkan 2 kacang dari sakunya. Dia menyembunyikannya di sakunya saat Hong Dali memberikannya padanya. Rasanya tidak buruk, cukup lezat. Oh, pria misterius itu mengambil 1 dan memakannya. Lumayan juga. Dia mengangguk. Lumayan, kita akan melakukannya, kalau dia suka, dia bisa memakannya sebagai camilan, itu hanya makanan, seharusnya tidak apa-apa, ada yang lain. Dan sebuah meteorit besar. Kepala biro berkata, meteorit logam, kelihatannya lebih besar dari meteorit lain di dunia, yang terpenting adalah. Kepala biro melihat sekeliling. Meskipun tidak ada seorang pun di sekitar, dia tetap berbisik. Menurut hasil analisis kami, ini bukan sekadar besi biasa. Meteorit spesial, dan memiliki sifat logam. Pria misterius itu benar-benar terkejut. Apakah itu dari alam semesta, apakah kamu yakin itu meteorit dan bukan sesuatu yang lain? Kami telah memeriksanya menggunakan detektor kehidupan, itu dipastikan sebagai meteorit, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kepala biro berkata perlahan, tetapi kami tidak yakin dengan komposisi logamnya, para profesional sedang memikirkan cara untuk mengangkutnya keluar, mereka telah mendapatkan sampel untuk diteliti lebih lanjut. Hong Dali ini benar-benar. Pria misterius itu tertawa. Dia benar-benar harta karun kita yang berharga. Pada pagi hari berikutnya, Hong Dali dan yang lainnya bersiap di gedung Chen Hui. Granzon bermutu sempurna yang mengilap, Falchion bermutu sempurna, dan 4 Granzon lain yang sedikit di bawah standar telah menanti. Ketika kepala biro tiba, mereka berangkat dan segera tiba di alun-alun di depan pintu masuk utama kampus kota Lansi yang baru. Saat mereka turun, Hong Dali merasa ada yang tidak beres, tidak ada yang salah dengan konstruksinya. Masalahnya, ada terlalu banyak orang di sini hari ini. Area parkir di depan gerbang sekolah sekitar 20.000 meter persegi, tetapi ada lebih dari selusin bus yang diparkir di sana. Setiap bus dapat menampung sekitar 60 penumpang. Selain itu, 20 bus berbelok ke tempat parkir di bawah arahan adik laki-laki Ling Xiaoyi, Ling Mufeng. Di belakang bus-bus itu ada mobil media dari stasiun TV besar, diikuti oleh kendaraan lain yang tak terhitung jumlahnya. Ini termasuk staf penerimaan yang diatur oleh pemerintah. Ketika Hong Dali dan rombongannya tiba, tempat parkir menjadi semakin penuh. Ini adalah pertama kalinya Granzon yang memiliki nilai sempurna muncul di depan umum. Ia menarik perhatian banyak orang. Banyak orang mengambil foto Hong Dali, suara mereka berubah-ubah saat berdiskusi. Lihatlah sebentar, lihat mobil itu sangat keren, iya, bodinya, kilaunya, warna biru tua, kelihatannya sangat tampan, aku tahu mobil itu, aku pernah melihatnya di internet, judulnya adalah Mendekati Gadis Tanpa Berkata Apa-apa, sungguh menakjubkan, aku ingin tahu berapa harganya, merek apa itu, apakah kita masih bisa membelinya, harganya pasti cukup mahal, lihatlah sebentar, seseorang turun dari mobil itu, ya, bukankah itu Tuan Muda Dali, benarkah, wow, itu benar-benar Tuan Muda Dali. Kerumunan itu menunjuk ke arah Hong Dali dan mulai berbicara satu sama lain. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mengambil gambar. Untungnya, tidak ada wartawan. Kalau tidak, mereka bisa mendapatkan informasi. Kepala biro mengedipkan mata pada orang-orang dari Biro Keamanan Nasional dan seseorang segera melangkah maju untuk mengevakuasi kerumunan. Jangan terlalu bersemangat, Tuan Muda Dali ada di sini untuk memeriksa pekerjaan konstruksi. Tolong jangan ganggu pekerjaan yang sedang berlangsung, terima kasih atas kerjasamanya. Karena mereka sudah terlanjur berkata demikian, masa pun perlahan bubar sambil berbincang-bincang, tertawa, dan sesekali mengambil gambar. Ada apa ini? Hong Dali, yang baru saja turun dari mobil, menatap dengan bingung. Pada saat itu, terdengar suara yang familiar. Tuan Muda Dali. Hong Dali berbalik dan merasa gembira. Liu Mingxin yang tampan dan menggemparkan dunia berdiri di depannya bersama manajernya, Xiao Ming, tampak tengah bersenang-senang. Bab 455. Mengapa orang-orang tidak percaya pada kata-kata jujurku? Haha, Liu tua, kenapa kau datang? Tidak mudah untuk bertemu seseorang yang dikenal di sini. Hong Dali cepat-cepat melangkah maju untuk membagikan beberapa kacang dali. Kemarilah, ini adalah barang baru yang ditemukan, semuanya, ambillah. Oleh karena itu, keduanya masing-masing mengambil segenggam kacang. Xiao Ming berdiri di samping dan tersenyum dengan mulut tertutup. Jika kami tidak menyebutmu, Mei Qin dan yang lainnya tidak akan sampai di sini. Sekolah sudah mulai menerima siswa hari ini. Kok aku tidak tahu? Hong Dali menatap kepala biro dan bertanya, Paman Kepala, kamu membawaku ke sini hari ini justru karena sekolah mulai menerima siswa. Apalagi yang kau harapkan? Kepala biro tertawa. Kau tidak tahu, tempat ini cukup populer, pada hari penting seperti ini, saat para mahasiswa direkrut secara resmi, sebagai ketua kehormatan, kau harus hadir.
Aku tidak perlu berpidato, kan? Mata Hong Dali membelalak. Aku benci berpidato. Tidak perlu, ini hanya kunjungan inspeksi. Kepala biro berkata sambil melirik Liu Mingxin. Anda Liu Mingxin dari keluarga Liu, hehe, saya pernah mendengar tentang Anda, seorang pemuda dengan keterampilan luar biasa, Anda cukup hebat. Jika dibandingkan dengan Dali dan aku, kita masih jauh berbeda, kata Liu Mingxin dengan rendah hati. Liu Mingxin pernah bertemu dengan senior sebelumnya. Orang ini selalu bersikap canggih dalam cara dia membawa diri, tidak tergesa-gesa dan tidak terganggu. Kepala biro melihat itu darinya dan mengangguk pada dirinya sendiri sambil tertawa. Ya, lumayan, kamu memiliki potensi untuk masa depan yang menjanjikan. Mengingat bahwa kepala biro adalah orang pertama yang memegang komando di Biro Keamanan Negara, jika ia mengatakan bahwa seseorang mempunyai potensi masa depan yang menjanjikan, maka orang tersebut pasti memilikinya. Setelah memberi salam, kepala biro memimpin dan mengajak semua orang masuk. Sambil berjalan, ia berkata, ayo masuk, mari kita lihat ke dalam dulu, namun, mengapa ada begitu banyak orang hari ini? Setelah melewati pintu masuk sekolah, semua orang terdiam karena takjub. Tempat ini masih terlihat kasar dibandingkan dengan bangunan sebenarnya dengan fasilitas dan kemudahan yang memadai. Namun, tempat ini sudah ditempati oleh orang asing berambut pirang, wartawan dengan kamera video di mana-mana, dan bahkan beberapa pemandu wisata dan penerjemah. Hal ini membuat Hong Dali terdiam. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa ada begitu banyak wartawan? Karena hari ini tahun ajaran baru dimulai, wajar saja jika banyak orang tua yang datang membawa anak-anak mereka ke sekolah. Namun, mengapa ada begitu banyak wartawan yang hadir? Pada saat itu, beberapa pemandu wisata melihat rombongan Hong Dali dan mulai menunjuk ke arah mereka. Sekelompok besar wartawan lokal dan asing kemudian berkumpul di sekitar mereka tanpa rasa takut, mengelilingi mereka dari segala sisi sebelum dengan cepat mengambil gambar. Seorang asing berambut pirang seperti batu bata emas berlari ke arah mereka, sambil mendekatkan mikrofon di tangannya ke wajah Hong Dali. Anda pasti Tuan Hong Dali, senang bertemu dengan Anda, saya penggemar berat Anda, nama saya John, seorang reporter dari majalah Vogue Amerika, merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda hari ini, apakah saya dapat mewawancarai Anda? Yo, kamu berbicara bahasa kami dengan cukup baik. Hong Dali segera berpose dengan tenang sebelum berkata, apapun yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja. Para wartawan di sekitarnya dengan cepat menulis di buku catatan mereka. Tuan Hong Dali sangat santai dan ramah. Hong Dali sangat mudah didekati. Sebaliknya, John merasa sedikit malu. Selain fakta bahwa saya seorang reporter, saya juga seorang pecinta seni bela diri yang fanatik. Saya mengerahkan upaya yang sangat besar untuk mencapai misi ini. Saya penasaran, saya mendengar bahwa Anda, Tuan Muda, mengundang seorang guru seni bela diri untuk menjadi guru di sekolah ini. Bolehkah saya bertanya berapa banyak yang Anda tawarkan untuk membayarnya agar dia setuju mengajar di sekolah ini? Membayarnya? Hong Dali bertanya dengan heran. Saya tidak memberinya uang, sekolah ini kekurangan guru, jadi saya memintanya untuk mengajar di sini. Anda tidak memberinya uang. Pada saat ini, seorang asing di sebelah John berkata dengan nada merendahkan, Tuan Muda, saya rasa Anda harus jujur kepada kami. Tuan Wang Daoming memiliki pencapaian seni bela diri yang sangat baik, bagaimana mungkin Anda tidak memberinya uang, apakah gaji tahunannya 1 juta yuan atau 2 juta yuan? Terkait dengan perkataan wartawan ini, Hong Dali merasa tertekan, mengapa orang-orang tidak mempercayai perkataan jujurku? Apa sebenarnya alasannya? John segera memperkenalkannya. Ini Dali dari New York Times, kita berteman baik. Kepala biro itu berdiri di samping dan berkata dengan lembut, kedua wartawan ini berasal dari media arus utama dunia, masih banyak lagi orang dari stasiun penyiaran majalah dan surat kabar ternama, kalian harus berurusan dengan mereka dengan hati-hati, kalian tidak boleh mempermalukan negara surgawi kita. Oh, Hong Dali setuju, langsung memerintah Ling Xiaoyi. Xiaoyi, jelaskan pada mereka. Tuan Muda benar-benar tidak menawarkan untuk membayarnya. Pada saat ini, Ling Xiaoyi, yang berdiri di samping, menerima perintah itu sebelum langsung tertawa. Sebenarnya, Tuan Wang adalah orang yang berinisiatif untuk melamar peran sebagai pendidik karena ia merasa bahwa seni bela diri harus terus berkembang dan maju di negara surgawi. Kata-kata Ling Xiaoyi terdengar keras dan jelas. Para wartawan di sekitarnya memegang kamera video mereka dan merekam dengan sungguh-sungguh sebelum membuat catatan di buku catatan mereka. Tuan Muda berharap seni bela diri berkembang dan maju di negara surgawi. Sebaliknya, wartawan asing menulis, konflik fisik harus dihindari dengan negara surgawi di masa mendatang. Kepala biro menganggukkan kepalanya pada dirinya sendiri. Antek nomor 1 Hong Dali memang pantas menyandang namanya dan memang sangat cakap. Kebanyakan orang tidak memiliki kemampuan seperti dia untuk beradaptasi dan fleksibel dalam berbagai situasi. Pada saat ini, wartawan lain berkata, Tuan Muda, saya mendengar bahwa Anda membeli 2 kapal induk.
Bolehkah saya bertanya apakah ini cara Anda yang sia-sia untuk menghancurkan keluarga Anda? Kapal-kapal itu tidak dapat digunakan untuk tujuan lain selain sebagai kapal, bukan? Perkataan wartawan ini sangat kasar. Mereka menghina karena menghabiskan banyak uang untuk membeli dua benda yang sebenarnya tidak berguna tetapi malah dianggap berharga dan bernilai. Hal ini membuat kekuatan militer negara surgawi tampak tidak menguntungkan bagi rakyat. Sudah diduga, setelah dia menyelesaikan kalimat ini, ekspresi wajah kepala biro langsung berubah. Jika Amerika atau penduduk setempat membeli kapal induk, itu bukan masalah besar. Namun, negara surgawi telah membeli bukan hanya satu, tetapi dua kapal induk. Masalah ini memang membuat negara tampak buruk. Oh, mengenai hal itu, Hong Dali malah tetap bersikap acuh tak acuh. Sejujurnya, menurutku gadget ini cukup menyenangkan jika aku memperlakukannya sebagai mainan dan biasa-biasa saja jika aku memperlakukannya sebagai kapal pesiar untuk bersantai. Begitu Hong Dali menyelesaikan kalimat ini, warga negara surgawi di sekitarnya sesaat bersorak memuji. Pertanyaan pedas dalam laporan ini dijawab dengan cekatan oleh jawaban cerdik Hong Dali. Ia tidak mengedipkan mata saat mengalihkan tekanan kembali kepada reporter, di mata saya, kapal induk negara Anda hanyalah mainan atau kapal pesiar untuk bersantai. Reporter itu jelas-jelas patriotik dan melotot ke arah Hong Dali dengan marah, sambil menulis di buku catatannya. Kepribadian Hong Dali penuh dengan kesombongan dan sama sekali tidak memedulikanku. Big America. Jelaslah bahwa kelompok wartawan yang hadir hari ini tidak datang dengan niat baik. Reporter yang sarkastik itu baru saja mundur ketika seorang pria kekar tiba-tiba menyelinap dari belakang barisan seperti seekor ular. Dia berbicara dalam bahasa Mandarin yang kaku, Anda pasti Tuan Hong Dali, saya mendengar bahwa keterampilan bela diri Wang Daoming luar biasa, apakah mungkin bagi saya untuk mendapat kehormatan bertukar keterampilan dengannya? Saya ingin melihat apakah seni bela diri negara Anda lebih unggul daripada karate Kekaisaran Jepang yang agung. Hong Dali meliriknya sebelum bertanya, kau datang jauh-jauh ke sini untuk dipukuli. Sampai sekarang, orang ini masih belum menyadari niat tarugohon dari konglomerat Toyoda untuk membunuhnya. Pria itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dagunya terangkat sebelum menjawab, namaku Adachi Yuya, aku adalah juara karate profesional 3 kali dari Kekaisaran Jepang yang agung, menurut pendapatku, keterampilanku sebanding dengan Tuan Wang Daoming atau mungkin bahkan lebih baik. Hukumannya sangat tidak mengenakan. Dia bisa saja berakting seperti Fist of Fury, jika dia mengangkat plakat bertuliskan, orang sakit dari Asia Timur. Mengenai sampah ini, haruskah Hong Dali mengecamnya, atau mengecamnya? Penonton di sekitar mereka begitu marah hingga mereka menggertakkan gigi karena benci. Orang ini benar-benar berani mengklaim bahwa keahliannya lebih unggul daripada Wang Daoming. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Hajar dia. Kita harus menghajarnya dengan keras. Masalahnya terletak pada fakta bahwa Hong Dali adalah seorang pasifis. Dia jelas tidak akan menyerangnya. Oleh karena itu, dia meminta antek perempuannya untuk melakukannya. Hong Dali dengan santai menunjuk ke antek perempuan di sampingnya. Kamu boleh menghibur kejenakaannya, tapi jangan pukul dia sampai mati. Asteris karena aku punya halo, apakah aku masih perlu takut padamu, Asteris? Baiklah. Setelah mendengar kata-kata Hong Dali, antek perempuan itu melangkah maju dan mengangguk pada Adachi Yuya. Silakan. Pertunjukan hebat akan segera hadir. Setelah melihat Hong Dali benar-benar mengirim seorang antek perempuan mungil berpakaian seperti pembantu untuk menghadapi tantangan, semua orang langsung bersemangat. Ini layak ditonton. Seorang wanita mungil melawan juara karate profesional 3 kali dari Kekaisaran Jepang yang hebat dengan gegabah, hanya berdasarkan ini saja, itu sudah cukup untuk menjadi berita utama. Hanya dalam waktu singkat, ruang dengan keliling sekitar 100 meter tercipta di dalam lokasi gedung tersebut. Tak perlu dikatakan lagi, beberapa orang baik hati mengingatkan, Tuan Muda, berhati-hatilah, pria ini memang juara karate profesional 3 kali, saya melihatnya di televisi, ya, dia memang memiliki keterampilan hebat, jika wanita ini tidak cukup mampu, mungkin lebih baik mengundang Tuan Wang untuk melawannya, jika kebetulan wanita ini terluka. Saat itu, antek perempuan ini telah melawan pengawal Kogohon. Dia sama sekali tidak merasa tertekan dan hanya menganggukkan kepalanya sekali lagi. Silakan. Sebaliknya, Adachi Yuya mengundurkan diri. Hong Dali, kau jelas-jelas meremehkanku, aku adalah juara karate profesional 3 kali dari Kekaisaran Jepang yang agung. Namun kau mengirim seorang wanita mungil untuk melawanku, apa sebenarnya maksud dari ini, beraninya kau meremehkan Kekaisaran Jepang yang agung? Apakah kalian berniat untuk bertarung? Tanya Hong Dali dengan nada muram. Jika tidak, minggirlah. Jika ya, mulailah bertarung. Jangan mengulur waktu semua orang, oke? Kau akan menyesali ini. Adachi Yuya meraung sebelum melemparkan dirinya ke depan. Setelah itu, terjadilah kejadian aneh. Bahkan sebelum wartawan di sekitar sempat mengabadikan perkelahian itu dengan kamera mereka,
ada Chiyuya melesat mundur dengan kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan yang ia gunakan untuk menerkam wanita itu. Seluruh proses itu terlalu cepat untuk disaksikan dengan jelas oleh mereka yang hadir. Bahkan sebelum para wartawan sempat mengumpulkan refleks mereka, ada Chiyuya sudah tergeletak sekitar 50 hingga 60 meter di kejauhan, merintih seperti babi yang akan disembelih. Sebaliknya, pelayan wanita itu menganggukkan kepalanya dengan tenang sekali lagi. Terima kasih sudah bersikap lunak padaku. Dia kemudian melangkah kembali ke sisi Hong Dali dengan wajah penuh ketenangan. Bab 456. Negara surgawi terlalu berbahaya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tercengang. Itu terjadi begitu cepat. Apa yang baru saja terjadi? Saat kepala biro berdiri di samping, dia memeluk dirinya sendiri dan tertawa dingin. Orang-orang di sekitar orang ini tidak mudah dihadapi. Dia sendiri jatuh ke dalam lubang sedalam 100 meter, namun bahkan lapisan terluar kulitnya tidak tergores. Siapapun yang berani menantangnya mungkin berpikir bahwa hidup mereka cukup panjang untuk mengambil risiko. Setelah ia tersadar, seorang wartawan dengan cepat menulis di buku catatannya sebelum menghafalkannya sekali lagi, konflik fisik jelas tidak boleh terjadi dengan warga negara surgawi. Jika tidak, juara karate profesional 3 kali dari Kekaisaran Jepang akan menjadi contoh sempurna dari konsekuensinya. Pada saat ini, Hong Dali mulai merasa kesal. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk berjalan maju. Saat ia melewati juara karate tersebut, Hong Dali menepuk bahunya 2 kali dan berkata dengan ekspresi ramah, "Silakan kembali." Banyak wartawan yang tidak dapat menahan diri dan gagal menahan tawa. Hong Dali ini bisa sangat menyebalkan saat membuat orang marah. Ekspresi wajah sang juara karate berubah muram dan kepalanya tertunduk karena dia tidak berani berbicara lagi. Saat itu sudah lewat pukul 9 pagi, tepat saat matahari terbit. Setelah mendengar bahwa Hong Dali ingin memegang payung, para wartawan di sekitarnya bertanya dengan tenang. Ketika Tuan Muda Dali keluar, dia bahkan menugaskan orang untuk memegang payung untuknya. Dia benar-benar tampil memukau. Orang lain berkata, bagaimana saya tahu, Tuan Muda Dali selalu bermurah hati dalam pengeluarannya, itu fakta yang diketahui secara luas. Fakta bahwa ia menugaskan orang untuk memegang payung untuknya bukanlah masalah besar. Sebenarnya, saya malah penasaran dari bahan apa payungnya itu dibuat. Berdasarkan pengeluarannya yang murah hati, setidaknya payung itu harus dilapisi emas. Saya perkirakan biaya pembuatannya setidaknya 1.000 yuan. Payung seharga 1.000 yuan. Reporter tadi bertanya dengan penuh semangat, situasi macam apa itu? Biasanya, payung seharga 50 yuan sudah dianggap cukup bagus, kan? Puff, bagaimana mungkin Tuan Muda berani membawa payung seharga 50 yuan? Reporter yang terakhir mengerutkan bibirnya dan berkata, saya pikir 1.000 yuan per payung masih terlalu sedikit. Lupakan saja, kita tunggu saja. Reporter tadi berkata pelan, siapkan kameranya, aku sudah memikirkan judulnya, payung bermutu tinggi, seorang antek yang bertanggung jawab untuk memegangnya untuk Tuan Muda, sempurna. Setelah itu, dia dengan cepat terdiam karena terkejut. Sebab, tanpa banyak waktu, beberapa antek telah berlari kembali sambil memegang remote di masing-masing tangan. Kedua wartawan itu merasa bingung. Cepat, lihat itu. Apa itu? Sudah ada beberapa orang bermata tajam menunjuk ke arah langit. Kedua wartawan itu melihat ke arah yang mereka tunjuk dan melihat 10 piring terbang yang sangat cantik, dikendalikan dari jarak jauh, tergantung tinggi di langit. Ini mainan piring terbang. Kedua wartawan itu mengeluarkan kamera mereka dan mengambil gambar dengan penuh semangat. Tiba-tiba, saat mereka mengambil gambar, mereka kembali tercengang. Mereka melihat mainan piring terbang itu dengan cepat melepaskan kabut ke udara. Setelah beberapa saat, 10 massa kabut raksasa terbentuk dan menghalangi sinar matahari. Adegan ini membuat mulut semua orang ternganga dan lidah mereka keluh. Faktanya, semua orang tidak mengerti bahwa ketika si tukang boros legendaris ini berkata bahwa dia ingin payung dipegangi untuknya, itu sebenarnya berarti adegan seperti itu, menggunakan mainan piring terbang untuk melepaskan es kering guna menghalangi sinar matahari. Lagi pula, kebanyakan orang masih jauh dari tingkat ketidakpedulian dan perilaku berlebihan seperti Hong Dali. Reporter John menyeka keringat dingin di dahinya sebelum menunjuk ke awan gelap dan bertanya pada Hong Dali, Tuan Muda Dali, bolehkah saya bertanya apakah itu? Oh, itu yang khusus aku gunakan untuk memberi keteduhan dan kesejukan, awan hitam buatan manusia, cuaca ini terlalu hangat. Hong Dali sama sekali tidak menyadari tindakannya yang tepat sebelum menjawab sambil berjalan, sebenarnya, awalnya aku bermaksud agar hujan turun, sayang sekali terlalu merepotkan untuk melakukannya. Meskipun langit dipenuhi awan hitam buatan manusia, tetap saja tidak cukup sejuk. Dia benar-benar orang yang tidak berguna, seru wartawan di sekitarnya. Ya Tuhan, dia benar-benar menggunakan awan hitam buatan manusia untuk mendinginkan dirinya sendiri. Orang tolol ini benar-benar menakutkan, awan hitam buatan manusia hanya digunakan untuk memberi keteduhan dan menyejukkan dirinya, kata John sambil mengembuskan napas panjang, hatinya dipenuhi kesedihan dan kegelisahan.
Meskipun orang Merikan secara alami terlahir dengan rasa bangga dalam aspek kreativitas, jika dibandingkan dengan Hong Dali, ia tetap menerima pukulan yang cukup besar. Cara-cara pemborosan si tukang boros besar ini pada dasarnya terdiri dari aliran pikiran aneh dan eksentrik yang tiada henti. Siapapun harus mengakui kekalahannya. Faktanya, memang mudah untuk mengembangkan rasa rendah diri saat tinggal bersama Hong Dali sebagaimana yang ditegaskan secara pribadi oleh banyak orang. Namun, John tidak menyangka bahwa ia akan mengalami rasa rendah diri yang tak tertahankan tersebut. Kepala biro menggelengkan kepalanya. Orang ini tidak akan menyerah sebelum dia membuat orang takut setengah mati, tapi aku suka, hehe. Omong-omong, kemampuan para pemboros untuk hidup dengan cara-caranya yang boros membuat penduduk setempat merasa bermartabat. Ini dianggap yang pertama dalam beberapa zaman, bukan? Dengan cepat, Hong Dali terus melangkah maju. Di antara hadirin, hanya tersisa wartawan yang putus asa, yang menundukkan kepala karena cemas. Akhirnya, ketika semua orang mengira insiden itu telah berakhir, sebuah bayangan setinggi 3 meter tiba-tiba muncul dari balik dinding. Bayangan itu melompat-lompat, dengan setiap lompatan menempuh jarak lebih dari 10 meter. Dengan cepat, ia mencapai penonton sebelum berhenti di sisi Hong Dali, akhirnya, menundukkan kepalanya untuk menatapnya. Sebelum penonton sempat tersadar, suara seorang wanita terdengar dari belakang. Bajingan itu, kalau kau lari lagi, aku akan menopangmu dan membakarmu. Setelah itu, bayangan lain berlari dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Jika kecepatan juara lari jarak pendek dunia adalah 10, maka kecepatan bayangan itu minimal 30. Waktu yang dibutuhkan hampir setara dengan kedipan mata sebelum bayangan itu berhenti di depan Hong Dali. Setelah debu mereda, para penonton akhirnya menyadari bahwa bayangan raksasa tadi sebenarnya milik seekor belalang raksasa yang luar biasa. Ya Tuhan! Banyak wartawan menarik napas dalam-dalam, kamera di tangan mereka hampir jatuh ke lantai. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kita sedang berada di negeri dongeng? Beberapa wartawan yang malu-malu bahkan mulai berteriak. Mereka berteriak keras, "Ah, negara surgawi terlalu berbahaya, saya ingin pulang." Itu Suster Zhang Yi. Hong Dali menatap belalang raksasa itu dengan mata berbinar dan percikan api beterbangan. Belalang besar ini milikmu. Seseorang yang memiliki kecepatan seperti iblis tentu saja adalah Zhang Yi, anggota Holy Grail dan seorang teknolog yang meneliti gen organisme hidup. Oh, itu Dali. Begitu Zhang Yi melihat Hong Dali, dia langsung tertawa. Kenapa kamu di sini? Aku tidak tahu apa yang membuat binatang buas ini gila. Tiba-tiba dia berlari ke arah ini dengan bersemangat. Dia tidak membuatmu takut, kan? Bukan, bukan. Hong Dali bertanya sekali lagi, belalang besar ini milikmu. Melihat bahwa itu bukan masalah besar, para wartawan mulai mencatat di buku catatan mereka. Seekor belalang raksasa ditemukan di negara surgawi. Pada saat yang sama, seorang wanita yang sangat cantik dan mencolok yang tampak seperti orang gila muncul. Setelah mencatatnya, para wartawan melirik Zhang Yi sebelum melirik belalang yang sangat besar itu, semuanya gemetar ketakutan. Mereka tidak yakin apa yang ingin dilakukan wanita yang memiliki keterampilan luar biasa ini. Ah, ini kendaraanku. Zhang Yi menyeringai lebar. Baru saja diciptakan, awalnya, ia cukup patuh dan berperilaku baik, entah mengapa, ia akhirnya menjadi sedikit tidak terkendali. Sekarang, ia tampak patuh lagi. Kau bisa melanjutkan dan kembali melakukan apa yang kau lakukan. Aku akan pergi jalan-jalan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, ia melompat ke punggung belalang besar itu sebelum menunjuk ke depan. Belalang, ayo berangkat. Suara besar dari embusan angin terdengar di hadapan orang dan belalang itu perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang memusatkan perhatian pada sebuah titik hijau kecil yang tampak terbang semakin jauh di tengah langit yang penuh awan gelap buatan Hong Dali. Semua wartawan dengan bersemangat menulis. Sekolah kejuruan Lansiang baru penuh dengan hal-hal yang belum ditemukan. Orang-orang biasa harus menjauh dan setidaknya membawa pemandu untuk memimpin. Jika tidak, seseorang mungkin akan berubah menjadi santapan binatang buas. Hong Dali melihat ke arah Zhang Yi menghilang. Hebat, dia bahkan bisa terbang, keren. Bertentangan dengan antusiasme Hong Dali, setelah beberapa saat terkejut, para wartawan merasa sangat takut. Hal-hal menakutkan apalagi yang menanti mereka di sekolah kejuruan Lansiang baru ini. Paman Kepala, Hong Dali bertanya kepada kepala biro dengan lembut, mungkinkah Zhang Yi juga bekerja di laboratorium bawah tanah? Gadis ini pergi kemanapun dia mau. Kepala biro berkata tanpa daya, pokoknya, aku tidak bisa mengaturnya, sejauh ini, dia belum melakukan sesuatu yang tidak pantas, setidaknya dia belum membahayakan nyawa siapapun, tak perlu dikatakan lagi, yang kumaksud adalah orang-orang dari negara surgawi. Baiklah, baiklah. Hong Dali menyeringai lebar. Aku tidak akan peduli padanya dulu, tetapi jika ada kesempatan di masa depan, aku ingin menunggangi belalang itu juga. Pada saat ini, Tang Muxin mengulurkan tangannya dan diam-diam menarik lengan baju Hong Dali sebelum berbicara dengan wajah merah, aku juga mau.
Sebaliknya, Lin Chuyin berkata, mungkin kita bisa memasang baju besi pada rangka luar belalang itu. Itu akan menjadi ide yang cukup bagus. Dalam benak kepala biro, sebuah gambaran segera muncul, sekelompok besar prajurit yang mengenakan baju besi kaku menunggangi belalang dengan rangka luar yang dilapisi baju besi. Setelah memikirkan itu sungguh memuaskan. Suasana kembali berisik sebelum akhirnya tenang. Hong Dali menjentikkan jarinya. Mari kita lihat sekolahnya dulu, aku benar-benar belum memeriksanya secara menyeluruh. Seketika, kepala biro dan Hong Dali berjalan maju, diikuti para wartawan di belakang. Sekolah kejuruan Lanxiang baru ini mengalami pembangunan intensif yang mirip dengan pembangunan pangkalan angkatan udara. Secara keseluruhan, pembangunannya hampir selesai, kecuali fasilitas dan sarana yang belum dipasang di dalamnya. Mengikuti ide Hong Dali, persiapan untuk mengubah sistem kendali yang dioperasikan dengan suara telah mengalami kemajuan yang signifikan sejauh ini. Mengenai aspek konstruksi, skalanya cukup besar karena luas area sebenarnya sekitar 2,6 juta meter persegi. Sekolah ini terdiri dari 8 bidang pengajaran besar, yaitu kontrol numerik terkomputerisasi, seni kuliner, perawatan mobil, kecantikan, pengelasan listrik, koneksi nirkabel, dan komputasi. Setiap sektor pengajaran memiliki fasilitas kelas atas seperti area utilitas, gimnasium, sains dan teknologi, museum, dan masih banyak lagi, yang dilengkapi dengan semua yang diperlukan. Sektor ini juga mencakup area pusat dan gedung sains dan teknologi dalaran tertinggi di dunia yang belum selesai dibangun. Seluruh kompleks sekolah memiliki total 3 pintu masuk besar. Utara, selatan, dan barat. Apa yang mengelilingi sekolah itu sebanding dengan tembok kota, yang lebarnya memungkinkan 4 mobil berbaris berdampingan. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Yang dianggap sangat mengesankan adalah 4 benteng meriam yang dipasang di atas tembok kota di pintu masuk. Seorang wartawan bertanya dengan rasa ingin tahu yang mendalam, Tuan Muda Dali, bolehkah saya bertanya apa benteng meriam ini? Itu adalah meriam elektromagnetik, itu bisa digunakan untuk menyerang pesawat terbang, jawab Hong Dali. Bab 457. Menghambat selangkangan. Kalau saja frasa, pesawat serang, itu diucapkan oleh orang lain, dia pasti akan dikritik habis-habisan, dicap sebagai orang yang hina dan cabul. Namun, berbeda dengan apa yang dikatakan Hong Dali. Semua orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama, jika Hong Dali mengatakan bahwa ini adalah benteng meriam elektromagnetik, itu pasti benar. Jika dia mengatakan bahwa itu dapat digunakan untuk menyerang pesawat terbang, itu pasti benar-benar dapat menyerang pesawat terbang. Banyak wartawan mulai mencatat lagi. Sekolah kejuruan Lanxiang baru adalah zona berbahaya. Jangan menerbangkan pesawat di dekatnya. Setelah memasuki pintu masuk sekolah, kerumunan orang yang berkerumun bertambah banyak. Liu Mingxin berdiri di samping dan bertanya dengan lembut, semua orang ini ada di sini untuk menyekolahkan anak-anak mereka, akan tetapi, sekolah memiliki peraturan tertulis bahwa selain siswa yang berasal dari daerah pedesaan miskin dan mereka yang disetujui oleh Tuan Muda Dali, yang lainnya harus menerima siswa dengan ketat. Oleh karena itu, mereka yang berkeliaran adalah mereka yang pendaftarannya belum dikonfirmasi. Oh, kalau begitu biarkan mereka mengawasi masalah ini terlebih dahulu. Kenyataannya, Hong Dali sama sekali tidak menyadari seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya saat ini. Dia tidak peduli sedikit pun tentang hal-hal seperti itu dan hanya setuju dengan santai. Dia hanya peduli tentang hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri dan terus memimpin kerumunan besar ke halaman sekolah. Saat semua orang masuk melalui pintu utama, mereka melihat air mancur. Di kolam besar yang dibuat khusus, kura-kura besar berenang dengan gembira tanpa beban apapun. Saat melihat Hong Dali, ia berteriak riang sebelum perlahan-lahan keluar dari kolam. Seketika semua wartawan mulai bersemangat mengambil gambar. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Big Turtle. Terutama wartawan asing, mereka tanpa sadar mendecak lidah karena heran. Melihat Big Turtle tampak cukup jinak, mereka mulai memotret dengan kamera mereka. Jika lampu kilat yang dipancarkan dari kamera mereka terkonsentrasi, mungkin sudah cukup untuk menghasilkan sinar laser. Pada saat ini, Ling Mufeng, adik laki-laki Ling Xiaoyi, bergegas ke arah mereka. Dia berjalan di depan semua orang sambil memegang trompet di tangannya dan bertindak sebagai pemandu wisata bagi semua orang. Tentu saja, dia tidak memberikan penjelasan terperinci tentang daerah tersebut, tetapi hanya menjelaskan secara singkat. Tak lama kemudian, semua orang sampai di area latihan bela diri yang luas. Di kejauhan, mereka dapat melihat sekelompok besar anak-anak duduk di tanah, mendengarkan kakek Wang Daoming, berbicara tentang pengetahuannya tentang bela diri, bahkan terkadang menggerakkan tangan. Inilah momen puncaknya. Semua orang akhirnya melihat stadion impian dan semua wartawan mulai mengambil gambar dengan kamera mereka. John bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang diajarkan Tuan Wang Daoming adalah kungfu sejati yang dia kuasai. Hong Dali menjawab dengan aneh, apa yang kamu harapkan?
John menjawab, kupikir itu akan menjadi tontonan yang luar biasa, seperti ribuan orang yang berdiri dalam formasi pertempuran, bertinju sambil mengerang. Jelas terlihat bahwa dia tampak sedikit tidak senang dengan tontonan kecil itu, seluruh area latihan bela diri hanya menampung 300 orang. Hong Dali bersenandung. Saya pikir Anda telah melihat terlalu banyak iklan di televisi. Pada saat ini, kakek Wang melihat Hong Dali. Dia segera berjalan mendekat sambil tersenyum lebar. Tuan Muda Dali, mengapa Anda datang? Saya datang untuk melihat dan memeriksa. Hong Dali menyeringai lebar. Bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Bisakah anak-anak ini menjadi penerusmu? Keterampilan unikmu tidak boleh hilang, itu akan menjadi kehilangan yang besar. Mereka semua cukup baik. Patua Wang jelas senang dengan anak-anak ini. Mereka semua berasal dari daerah pedesaan, miskin, bersedia menanggung kesulitan, dan serius dengan studi mereka. Saat dia mengatakan itu, Patua Wang memandang kelompok orang di sekitarnya dengan merendahkan, yang semuanya ingin menyekolahkan anak-anak mereka kepadanya. Dia bersenandung. Tidak seperti mereka, hanya sedikit pelatihan membuat mereka meratap ke surga dan menangis dalam kesedihan, menuduhku menganiaya anak-anak mereka, puff. Tampaknya si tua bungsu ini memendam dendam yang amat dalam. Hehe, kalau begitu jangan terima saja, bukankah itu sudah menyelesaikan masalah? Hong Dali melihat sekeliling. Apakah ada kemajuan positif? Coba aku lihat. Baiklah. Mendengar Hong Dali ingin memeriksa, kakek Wang langsung bersemangat. Antek 2, Antek 6, bertinjulah sebentar untuk menunjukkan keahlianmu pada Tuan Muda Dali. Bertinjulah lebih keras dan jangan menahan diri. Baiklah, kita berhasil. Seketika, dua anak yang tampak nakal dan berkulit gelap berdiri dari kerumunan. Semua orang asing mulai mengambil gambar dengan penuh semangat. Kali ini, mereka menjadi sedikit lebih bijak. Mereka telah menyiapkan kamera video mereka untuk menghindari situasi apapun di mana mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Untungnya, kedua anak ini tampak normal. Mereka berdua saling berpandangan sebelum segera mengambil posisi bertarung. Berbeda dengan pertarungan antara juara karate profesional 3 kali dari negara bagian Jepang dan Antek perempuan, ini adalah demonstrasi kungfu yang sesungguhnya. Kedua anak yang tampak nakal ini sangat agresif, masing-masing serangannya sangat mematikan dan mengeluarkan hembusan angin yang kuat. Leki Tu, yang lebih tinggi, menggunakan sisi telapak tangannya untuk memukul faring Leki Six. Leki Six, yang sedikit gemuk, menghindari telapak tangannya dan menyerang, dia menyatukan jari-jari salah satu tangannya seperti pisau, meninju langsung ke dada Leki itu sebelum tangannya yang lain membentuk cakar naga dan bergerak ke arah selangkangannya. Semua laporan itu tampak pucat. John gemetar ketakutan saat bertanya kepada Hong Dali, Tuan Muda Dali, apakah mereka akan bertarung sampai mati? Bagaimana aku tahu? Hong Dali mengangkat bahu. Aku orang awam dalam hal ini, kau harus bertanya pada Patua Wang, dia ahlinya. Ketika Patua Wang melihat dua anak yang tampak nakal itu berkelahi, mencungkil mata satu sama lain, memukul kerongkongan dan selangkangan, dia menjelaskan, sejak hari seni bela diri yang dipraktikkan di negara surgawi didirikan, tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang untuk memasuki pertempuran dan melawan musuh, tidak ada gunanya terlibat dalam kompetisi dengan keterampilan hanya untuk tujuan hiburan. Sejak peradaban negara surgawi 5.000 tahun yang lalu, ketika perang terus-menerus terjadi, lebih dari puluhan ribu tentara dikirim ke medan perang. Jika seorang prajurit tidak dilengkapi dengan beberapa keterampilan kungfu untuk membela diri, dia akan mati lebih cepat. Ketika guruku mengajariku, dia mengatakan bahwa pertarungan yang enak dipandang mata adalah murni untuk bisnis hiburan. Sebaliknya, kungfu sungguhan menimbulkan kematian dengan setiap serangan dan yang paling minimal adalah kehilangan kemampuan untuk membalas pukulan. Setelah dia selesai mengatakan ini, semua wartawan menjadi pucat pasi sebelum menulis dengan sungguh-sungguh di buku catatan mereka. Kita sama sekali tidak boleh terlibat dalam pertempuran dengan orang-orang dari negara surgawi kecuali mereka berusia di bawah 7 tahun. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya, bisa berakibat fatal hanya dengan satu pukulan. John bertanya lagi, lalu, kompetisi yang biasa kita lihat. Kompetisi itu sama sekali tidak berguna. Patua Wang bersenandung merendahkan. Ada begitu banyak tempat yang tidak bisa dimasuki, hanya beberapa skor yang dihitung, apa gunanya, lihat saja mereka berdua di stadion. Terlepas dari apakah mereka juara bela diri campuran atau juara karate, jika mereka bertemu mereka berdua dalam pertarungan, mereka hanya bisa mengakui kekalahan. Kata-katanya memang benar, dan semua wartawan mengingatnya dengan jelas. Akan tetapi, juara karate profesional 3 kali ada Ciyuya, yang berada di belakang ingin menyerah, aku tidak bisa mengalahkan Antek di sekitar Hong Dali, tetapi bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkan kedua anak ini? Oleh karena itu, orang ini sekali lagi melangkah keluar dari kerumunan, mencari masalah. Saya adalah juara karate profesional 3 kali dari Kekaisaran Jepang, saya ingin menantang mereka. Lebih tepatnya seperti itu. Orang ini akhirnya memiliki kesadaran diri dan tidak berani menantang kakek Wang secara langsung. Pertunjukan hebat lainnya.
Juara karate profesional 3 kali Adachi Yuya akan menantang 2 siswa dari sekolah kejuruan Lansi yang baru. Semua wartawan menyaksikan dengan percikan api beterbangan di mata mereka, dengan penuh semangat mengambil gambar dengan kamera mereka. Kau adalah juara karate profesional 3 kali. Kakek Wang mengamati Adachi Yuya. Lebih baik kau tidak berbohong padaku, kalau tidak, kau akan mati dengan mengerikan. Saya pasti akan menang. Adachi Yuya memiliki rasa bangga nasional yang kuat. Karate dari Kekaisaran Jepang sangat terkenal di dunia internasional, saya tidak percaya itu akan sedramatis yang Anda katakan. Antek 2, Antek 6, berhentilah berkelahi, pria ini ingin menantang kalian berdua. Si tua Wang menghadapi kedua anak nakal itu dan berkedip. Jangan terlalu keras padanya, jangan bunuh dia. Anda lihat, siapa yang mengajar seperti itu? Lekitu, yang lebih tinggi, berjalan ke sisi Wang tua dan bertanya, Tuan, siapa itu? Itu orangnya. Kakek Wang menunjuk ke arah Adachi Yuya. Tuan Adachi Yuya, juara karate profesional 3 kali dari negara bagian Jepang. Oh. Lekitu dengan santai menyingkirkan kemejanya. Kalau begitu cepatlah dan lanjutkan, aku masih menunggu untuk menghadiri pelajaran master. Kali ini, Adachi Yuya tidak berani meremehkan musuhnya dan tanpa peringatan apapun, meninju langsung ke wajah Lekitu. Setelah itu, dia sangat menyesalinya. Sebenarnya, dia serius saat melawan Lekitu kali ini, berbeda dengan saat dia melawan antek perempuan. Itu karena setelah dia kalah dari antek perempuan itu, dia tidak bisa menantangnya sekali lagi. Terutama karena itu, dia merasa terlalu malu untuk membicarakannya lagi. Akan tetapi, dia benar-benar sangat berhati-hati kali ini karena dia tahu bahwa dia akan terlalu malu untuk bertahan jika dia kalah sekali lagi. Namun, masalahnya adalah meskipun proses persiapannya yang sangat mengagumkan sebelum tantangan itu, akhir datang dengan cepat. Setelah melontarkan satu pukulan saja, ia langsung kalah. Sebenarnya, kekalahannya tidaklah salah, tetapi justru jelas dan menyeluruh, di bawah pinggulnya dan di antara pahanya, selangkangannya yang menghalangi benar-benar menjadi penghalang. Adachi Yuya baru saja melancarkan pukulan dan penghalang itu berhasil ditahan oleh Lekitu. Pada saat ini, semua orang yang melihat tontonan itu begitu hening sehingga suara napas dapat terdengar. Wajah Adachi Yuya memerah sebelum akhirnya pucat. Masalahnya adalah selangkangannya dipegang seseorang dan dia tidak tahu apakah dia harus bergerak atau tetap diam. Pada akhirnya, dia tetap dalam posisi itu, tertegun selama lebih dari 1 menit. Pada saat ini, Lekitu bertanya, apakah kamu mengaku kalah? Ya, aku mau. Wajah Adachi Yuya basah oleh keringat. Dia benar-benar tidak berani bergerak. Keterampilan yang dipelajari anak-anak ini adalah keterampilan kungfu yang benar-benar mematikan. Memang, satu pukulan dapat menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk bergerak setidaknya. Kemudian, Lekitu menggerakkan tangannya dan dengan santai mengatakan sesuatu yang membuatnya sangat malu hingga ingin menggali lubang di tanah dan bersembunyi. Lubangnya agak kecil, aku tidak bisa memegangnya dengan baik. Akhirnya, Adachi Yuya berkata dengan putus asa, aku kalah, tapi aku tidak kecil di sana. Kau dianggap baik. Leki Six menyeringai lebar di sampingnya. Lekitu berkata bahwa jika ada orang di sana yang lebih besar darinya, dia akan memotong selangkangan orang itu, kau dianggap beruntung, paling tidak, kau berhasil mempertahankan selangkanganmu. Semua wartawan berseru, ya ampun, itu terjadi terlalu cepat, hanya dengan satu gerakan lagi, ya, ini terlalu sulit dipercaya, juara karate profesional 3 kali ini benar-benar kalah 2 kali berturut-turut, 2 kali hanya dengan satu gerakan, apakah sekolah ini secara khusus mengembangkan pembunuh kelas dunia? Sekarang, para wartawan ini benar-benar menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Setidaknya dari kelihatannya, tidak ada satupun dari anak-anak ini yang bisa dianggap remeh. Mereka sangat memahami pepatah lama tentang apa arti sarang naga dan harimau yang berjongkok. Itu adalah tempat dengan orang-orang dengan kemampuan yang tidak biasa seperti yang mereka saksikan saat seorang siswa dari sekolah ini membuat juara karate profesional 3 kali mengakui kekalahannya. Legenda tentang timur yang misterius itu sejenak muncul di benak mereka. Di masa depan ketika kita bertemu dengan anak-anak dari negara surgawi, kita perlu sangat berhati-hati, terutama dalam melindungi apa yang ada di antara paha kita. Seorang reporter mencatatnya. Bab 458. Anak hilang berbicara tentang pendidikan. Hong Dali dengan penuh semangat memimpin, membawa rombongan tersebut dalam sebuah tur ke 8 gedung fakultas utama. Ia diikuti oleh sekelompok besar wartawan. Dalam benak mereka, proyek-proyek Hong Dali semuanya misterius dan luar biasa, misalnya, siapa yang mengira bahwa seorang anak kecil yang biasa saja dapat mengalahkan juara karate 3 kali. Oke, itu lebih seperti cubitan. Hasilnya sama saja. Orang-orang sudah yakin bahwa apapun yang dilakukan Hong Dali pasti akan menjadi berita. Itulah sebabnya, sekarang, kemanapun Hong Dali pergi, mereka mengikutinya. Namun,
mereka lupa bahwa ini sebenarnya sekolah yang baru dibangun dan hari ini adalah hari pertama penerimaan siswa. Ketika mereka melihat gedung pertama yang mereka datangi adalah gedung kontrol numerik terkomputerisasi, semua orang terkejut. Computerized Numerical Control juga dikenal sebagai CNC. Istilah ini merujuk pada kontrol otomatis alat permesinan dengan cara digital. Aplikasi utamanya adalah otomatisasi penuh jalur produksi, perkakas mesin CNC, dan lengan robotik. Yang sebenarnya diteliti oleh Departemen CNC New Lansiang adalah kontrol digital terhadap humanoid. Itulah ajaran sebenarnya dari sekolah ini, disiplin ilmu ini. Akan tetapi, jelaslah bahwa para wartawan tidak akan dapat melihat penelitian rahasia tersebut. Karena sekolah itu baru saja dibangun, mereka bahkan tidak akan dapat melihat apa yang mereka bayangkan, sekelompok siswa yang bekerja dengan rapi pada sejumlah perangkat CNC. Saat itu, hanya ada beberapa peralatan mekanis yang tergeletak di aula utama gedung CNC. Tidak seperti sekolah teknik lainnya, peralatan mekanis di sini hampir semuanya adalah lengan robot. Hanya ada 2 atau 3 siswa, yang tidak sedang belajar, tetapi bermain-main di sudut. Sekelompok besar wartawan menatap pemandangan di hadapan mereka dengan pandangan tak mengerti. Dengan suara pelan, mereka bertanya satu sama lain, tempat ini tampak biasa saja, tidak jauh berbeda dengan gedung wushu yang kita kunjungi sebelumnya, sepertinya tidak ada yang istimewa di sini. Ya, kelihatannya sangat biasa saja, apakah menurutmu kita harus mengambil gambarnya dan melaporkannya? Bukankah itu iklan gratis untuk Hong Dali? Menurutku itu juga tidak cocok, mungkin sebaiknya kita tunggu saja. Hong Dali tampaknya tidak mempermasalahkan tampilan tempat itu. Namun, ia menunjukkan ketertarikan pada lengan robotik itu. Dia melambaikan tangan dan memberi isyarat kepada seorang siswa. Hong Dali tersenyum dan bertanya, "Kamu tidak ada pelajaran hari ini, kok muridnya sedikit sekali. Apakah Anda tuan muda?" Murid itu berjalan mendekat untuk melihat Hong Dali lebih jelas. Ia kemudian buru-buru mengeluarkan buku catatan dan berkata, "Anda adalah idola saya, tolong beri saya tanda tangan. Kami semua berpikir bahwa, unexpectedly, yang Anda produksi sangat bagus, kapan musim kedua akan dirilis?" Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan siswa itu, kegembiraan para wartawan meningkat. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari sekolah ini, saya pikir akan ada orang aneh di sekolah Hong Dali. Ada Master Wang yang mengepalai Departemen Wushu, pasti akan berhasil. Departemen Kontrol Numerik Terkomputerisasi ini tampak agak biasa, tidak tampak berbeda dari sekolah keterampilan teknis biasa lainnya. Hong Dali memberikan tanda tangan yang tidak benar kepada siswa itu dan siswa itu berlari pergi dengan gembira. Tampaknya siswa di sini agak tertutup. Para wartawan sangat kecewa. Kesempatan langka bagi mereka untuk mengunjungi sekolah itu, dan sekadar melihat fasilitasnya saja tidak cukup untuk membuat kunjungan mereka berharga. Setidaknya mereka harus melihat pertunjukan operasi CNC. John diam-diam menyemangati Hong Dali. "Tuan Muda Dali, bagaimana kita bisa melihat para siswa mengoperasikan mesin di sini? Akan sangat disayangkan jika kita tidak bisa menyaksikan pertunjukan mereka, tidak mudah bagi kita untuk berada di sini." "Sebenarnya, aku juga belum melihatnya." Hong Dali merentangkan tangannya tanpa daya. "Lihat, jumlah siswa di sini sangat sedikit, mereka mungkin baru saja mulai menerima siswa dan belum memulai semester, aku bahkan tidak yakin apakah ada guru." Ya ampun, sepertinya direktur kehormatan ini tidak tahu lebih banyak daripada yang diketahui para wartawan. Mendengar Hong Dali datang, Ling Mufeng datang bersama kepala sekolah Wang. Kepala sekolah Wang melihat begitu banyak orang dan diam-diam menarik-narik pakaian Hong Dali. Dia bertanya pelan, "Mengapa ada begitu banyak wartawan di sini hari ini? Kami baru saja mulai merekrut siswa dan semua fasilitas serta peralatan belum siap." Dengan kegemaran wartawan bergosip, akan merepotkan jika mereka menganggap kami sebagai sekolah kosong yang ingin menipu uang. "Halo, kepala sekolah Wang." Hong Dali tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. Biarkan mereka mengatakan apa yang mereka suka, apa peduliku. Semua wartawan yang hadir langsung menulis di buku catatan mereka. Tuan Muda Hong Dali sangat sombong. Dia tidak peduli dengan pendapat masyarakat. Mereka akan membesar-besarkan masalah dengan satu komentar kecil itu. Para wartawan akan menunjukkan kepada semua orang apa yang mampu mereka lakukan. Tapi kita masih butuh lebih banyak siswa. Kepala sekolah Wang berkata dengan marah. Guru sudah sedikit, dan siswa juga tidak banyak, bagaimana jadinya jika kita tidak punya siswa sama sekali? Kupikir kita sepakat untuk menerima siswa yang tidak mampu membayar biaya sekolah, jangan khawatir. Hong Dali mendengus dan tiba-tiba bertanya, "Oh, omong-omong, kepala sekolah Wang, sepertinya guru di sekolah kita terlalu sedikit." Dia menunjuk ke arah siswa yang sedang bermain-main di sudut. "Apa anak-anak nakal ini tidak punya kelas? Kami baru saja menyusun silabus yang diusulkan, negara belum memberikan persetujuan resminya." Kepala sekolah Wang mengungkapkan ketidakberdayaannya. "Anda tahu efisiensi pejabat birokrasi kita, jangan bicarakan itu.
Begitu dia mengatakan ini, wajah kepala biro berubah menjadi merah dan putih. Dia segera menyatakan pendiriannya tentang masalah ini. Saya jamin mereka akan mempercepat permintaan Anda, kalau tidak, saya akan mengundang mereka untuk minum. Anda bermaksud menyuap mereka. Kepala sekolah Wang sudah kesal dengan masalah surat persetujuan itu. Kita tidak boleh mendorong mereka tidak mau membantu kita dengan permintaan kita karena mereka mencoba mendapatkan sejumlah uang dari kita tidak boleh menyerah. Hong Dali dan Tang Muxin bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Dia malah mengatakan bahwa para pejabat itu korup di depan kepala biro. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Sepertinya staf tidak memberikan kepercayaan kepada orang-orang atas layanan mereka. Kepala biro itu marah, wajahnya memerah. Jangan khawatir, Kepala Sekolah Wang, saya akan menyelesaikan masalah ini sendiri, Anda fokus saja pada masalah mendapatkan guru. Tampaknya kepala biro ini memiliki standar tertentu, mengagumkan. Apakah Anda kesulitan mendapatkan guru? Tanya Hong Dali. Apa yang kurang dari kita, Kepala Sekolah Wang, tolong beritahu saya. Kepala Sekolah Wang menghela napas dan berkata, itu terutama karena tawarannya tidak resmi. Selain itu, saya menawarkan 2.000 sebulan sebagai gaji awal, mereka semua mengatakan bahwa jumlahnya agak rendah. Oh, kalau begitu, mudah saja. Hong Dali tertawa. Kupikir itu sesuatu yang serius, Ayah, Kepala Sekolah Wang, bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi jumlah yang kau tawarkan terlalu rendah, itu tidak cukup. Ah, 2.000 sebulan terlalu rendah. Kepala Sekolah Wang menggelengkan kepalanya dengan keras. Tuan Muda Dali, kita tidak boleh membuang-buang uang tanpa berpikir, bahkan guru-guru terbaik di kota Tianjing hanya mendapatkan 3.000 sebulan, tawaran saya sebesar 2.000 sudah tidak serendah itu, yang kurang dari kita hanyalah pendaftaran resmi sekolah, setelah pendaftaran selesai, seharusnya tidak ada masalah. Tidak, ini jelas tidak akan berhasil. Hong Dali cemberut dan bergumam, tempat macam apa nyulan siang itu, tempat ini ada agar aku bisa menghabiskan lebih banyak uang, tempat ini ada agar aku bisa menghabiskan lebih banyak uang, ini bukan tempat untukku menghasilkan uang. Para wartawan di sekitar menjadi gempar setelah mendengar perkataan Hong Dali. Tuan Muda Dali berniat menghambur-hamburkan kekayaan keluarganya lagi. Caranya menghambur-hamburkan kekayaan selalu inovatif. Mari kita lihat apa yang akan dilakukannya kali ini. Semua wartawan menyiapkan pena dan buku catatan mereka untuk mencatat ide-ide inovatif Hong Dali dalam menghambur-hamburkan uang. Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Tuan Muda Dali, maksud Anda adalah... Jantung kepala sekolah Wang berdebar kencang dan mulutnya berkedut. Tuan Muda Dali sedang melawan langit. Ya. Hong Dali melihat ke aula yang tampak kosong dan berkata, tidak ada cukup peralatan di sini. Pasang peralatan senilai 30 juta di sini. Aku tidak yakin apa yang harus kita beli. Namun, itu pasti yang terbaik. Itu pasti peralatan termahal di industri ini. Singkirkan semua barang murah. 30 juta hanya untuk melengkapi aula dengan peralatan. Tangan kepala sekolah Wang gemetar dan dia bertanya dengan bibir gemetar, Tuan Muda Dali, yang ingin kami lakukan hanyalah mendidik para siswa, mengapa kami membutuhkan peralatan terbaik seperti itu, bukankah itu sia-sia, itu semua uang, 30 juta, itu bukan jumlah yang kecil. Sekelompok wartawan itu menulis dengan marah di buku catatan mereka. Tuan Muda Dali bermaksud membeli peralatan senilai 50 juta yuan untuk digunakan dalam mengajar, ya Tuhan, peralatan elektronik senilai 50 juta yuan, tingkat apa itu, 50 juta hanya untuk satu disiplin ilmu. Bukan tanpa alasan jika dikatakan bahwa tidak semua orang memiliki bakat untuk menjadi wartawan. Kemampuan mereka dalam membumbui informasi tidak bisa dianggap remeh. Kepala biro menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Bocah itu. Inti dari Lansiang baru ada di bawah tanah. Bawah tanah. Itu adalah tempat yang paling penting. Segala sesuatu di atas tanah tidak lebih dari sekadar pengalih perhatian. Akan tetapi, jelas bahwa bocah itu tidak menganggap tempat ini sebagai tempat pelarian. Dia bermaksud untuk menghabiskan semuanya. Namun, itu bukanlah akhir. Hong Dali melanjutkan, peralatannya biasa saja, ya, kita harus mempekerjakan lebih banyak guru, gaji 2.000 per bulan terlalu rendah, mari kita tambahkan 2 angka 0 lagi, gaji tahunan 200.000, pengajaran 1 lawan 1, kita akan memiliki guru sebanyak jumlah siswa kita, mari kita rekrut 1.000 siswa untuk disiplin ilmu ini terlebih dahulu, mari kita pekerjakan 1.000 guru juga, tidak, kita harus lebih kompetitif, pekerjakan 1.200 guru, pecat mereka segera jika mereka tidak mengajar dengan baik dan siswa tidak puas dengan mereka. Kepala sekolah Wang terduduk di tanah dengan keras sambil mengerang. Dia menunjuk hidung Hong Dali dan meratap dengan sedih. Dasar tukang boros, kalian mau merekrut 1.200 guru hanya untuk satu fakultas, gaji tahunan satu orang adalah 200.000, sedangkan gaji tahunan 1.200 orang akan menjadi 240 juta yuan, 240 juta, bagaimana kita bisa mendapatkan uang itu kembali? Harus ada pertimbangan sebelum menghambur-hamburkan uang, pertimbangan, kata Hong Dali sambil tersenyum.
Apakah pendidikan digunakan untuk menghasilkan uang? Apakah pendidikan bisa diukur dengan uang? Ayaya, hanya 240 juta, itu bukan masalah besar, dan itu untuk 1 tahun, jangan khawatir, jangan khawatir. Bab 459. Hembusan angin. Hong Dali sama sekali tidak menanggapinya dengan serius, tetapi semua wartawan langsung menjadi heboh. Guru-guru yang luar biasa, fasilitas yang lengkap, dan lingkungan yang asri merupakan bagian penting dari sebuah sekolah. Semua itu sering digunakan untuk mengiklankan sekolah, tapi sial. Siapa yang pernah melihat sekolah dengan guru-guru yang luar biasa seperti ini? Di sekolah lain, setiap guru mungkin akan mengambil 1 atau 2 kelas. Jika setiap guru hanya mengambil 1 kelas, itu akan dianggap kelebihan staf. Orang-orang akan mengatakan bahwa sekolah itu kelebihan guru. Sekolah New Lanxiang di Hong Dali memiliki rasio guru murid 1:1. 1:1. Bahkan ada guru pengganti. Situasinya benar-benar tak tertandingi. Dibandingkan dengan tim guru yang mustahil ini, peralatan senilai 30 juta itu tiba-tiba tampak sangat tidak berarti. Pada saat itu, tidak ada wartawan yang meragukan keaslian klaim Hong Dali. Bagi mereka, si boros yang membeli 2 kapal induk dengan lambaian tangannya ini memang memiliki kemampuan untuk menghambur-hamburkan uang dengan cara yang sangat mencolok. 240 juta setahun benar-benar tidak berarti baginya. Tuan Muda Dali, tanya wartawan, John, yang telah memasukkan mikrofonnya ke mulut Hong Dali. Apakah Anda benar-benar memutuskan untuk melakukan itu? Ya ampun, model pengejaran 1 lawan 1. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani kita pertimbangkan. Tampaknya terlalu boros. Cuma lihat sekilas, aku tahu kamu berpikiran sempit. Ekspresi Hong Dali dipenuhi rasa jijik. Model pengejaran 1 lawan 1 adalah jalan keluarnya, kalau tidak, bagaimana aku bisa menghambur-hamburkan uang? Kamu berpikiran sempit, kamu benar-benar berpikiran sempit. Semua wartawan di belakang bergegas mencatat. Tuan Muda Dali benar-benar punya banyak pandangan jauh ke depan dalam hal menghambur-hamburkan uang, kami semua kagum, sungguh cara yang mencolok dalam menghambur-hamburkan uang. Jika ada bagan untuk 10 orang paling boros di dunia, Tuan Muda Dali pasti akan berada di urutan teratas. Para wartawan semuanya menjadi lebih pintar kali ini. Banyak dari mereka yang telah merekam semuanya. Ketika mereka sampai pada bagian di mana Tuan Muda Dali mengatakan John berpikiran sempit, mereka semua memegang kamera mereka seperti memegang harta karun. Adegan seperti itu tidak sering terjadi. Saat itu, Tang Muxin bertanya kepada kepala biro dengan suara kecil, Paman Kepala, apa yang baru saja dikatakan Dali, apakah bisa diterapkan? Dasar bocah nakal. Kita akan menuruti saja perintahnya. Kepala biro menutupi wajahnya dengan kesal. Dia di luar kendaliku. Tepat saat itu, pemuda yang meminta Hong Dali untuk duduk di depan berlari menghampiri dengan seorang gadis cantik. Ia bertanya, Tuan Muda Dali, ini pacarku, ia bilang ia menyukaimu dan ingin berfoto denganmu, bolehkah? Ini, tidak terlalu pantas. Hong Dali segera berdiri di samping gadis itu dan berkata sambil tersenyum, kenapa harus berdiri di hadapanku? Itu hanya sebuah gambar. Tang Muxin bergumam pelan, bocah kecil ini, kau tidak pernah bersikap baik padaku. Jelas gadis kecil itu cemburu. Pada saat itu, para wartawan mulai mengambil banyak foto. Ketika mereka melakukannya, seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa saya merasa gadis ini tampak familiar. Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kata-katanya mengingatkan semua orang di sekitarnya, dan tidak lama kemudian salah satu reporter negara surgawi menepuk pahanya dan berseru, bukankah ini si jenius yang memprogram sistem pencahayaan digital untuk gedung-gedung tinggi? Saya pikir namanya Zhuang Mengs. Apakah dia juga belajar di sini? Begitu kerumunan mendengar reporter memanggil nama gadis itu, mereka mulai bertanya tentangnya. Zhuang Mengs, apakah dia terkenal? Kenapa Anda tampaknya menganggapnya mengesankan? Sistem kontrol pencahayaan digital yang tinggi, kedengarannya tidak begitu mengesankan. Ya, tampaknya tidak terlalu sulit untuk membuat sistem seperti itu. Apa yang kau tahu? Reporter itu dengan hati-hati menyimpan foto Hong Dali dan Zhuang Mengs sebelum melanjutkan, tidak sulit untuk menciptakan sistem seperti itu, masalahnya, ketika Zhuang Mengs menciptakan sistem itu, dia baru berusia 9 tahun, 9 tahun, kami masih bermain kelereng di usia 9 tahun. Dia menciptakan sistem kontrol digital saat dia berusia 9 tahun. Semua orang menatap Zhuang Mengs dengan takjub. Gadis itu sedikit malu dan berkata, tidak begitu mengesankan, aku hanya melakukannya untuk bersenang-senang. Hong Dali tersenyum lebar dan berkata, wah, dia anak ajaib, iya, kita tidak boleh memperlakukannya dengan buruk, beri dia beasiswa 500.000 setiap tahun, dengan bonus tambahan jika ada penemuan baru. Terima kasih, Tuan Muda Dali. Wajah Zhuang Mengs memerah. Semua orang mengatakan bahwa Hong si anak boros adalah seorang dermawan, akhirnya aku melihatnya beraksi hari ini. Hong si dermawan yang boros. Itu harus dicatat demi kemakmuran.
Jumlah beasiswa untuk satu siswa saja adalah 500.000. Semua orang akhirnya memiliki kesempatan untuk menyaksikan sendiri pemborosan Hong Dali hari ini. Hong Dali bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu sedang mengerjakan sesuatu sekarang? Penelitian. Zhuang Meng hampir menjawab ketika dia melihat kepala biro menggelengkan kepalanya diam-diam padanya. Dia segera mengoreksi dirinya sendiri. Saya hanya melakukan penelitian kecil, saya hanya ingin belajar lebih banyak sekarang dan melanjutkan studi saya dalam teori. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah mengumpulkan data. Saya mendengar bahwa lingkungan di sini bagus, dan ajarannya avant-garde, itulah sebabnya saya ada di sini. Para wartawan yang berkumpul mulai mencatat lagi. Gadis ajaib ingin melanjutkan studinya di New Lanxiang, latar belakang misterius macam apa yang dimiliki New Lanxiang. Semua orang dengan gembira membumbui informasi apapun yang mereka miliki, tetapi Tang Muxin, yang berdiri di samping kepala biro, melihat bahwa ada lebih banyak informasi di baliknya. Dia bertanya dengan suara rendah, Paman Kepala, apakah Zhuang Meng seorang yang mengesankan? Pasti ada semacam konspirasi di sini, kan? Ahem. Kepala biro itu mengernyit. Anggota tim teknologi rahasia nasional, saya tidak bisa membocorkan detail apapun. Mendengar itu, Tang Muxin mengerti dan menghela nafas. Dia berkata, sayang sekali, berita itu akan mengejutkan para wartawan ini. Semua itu adalah cerita sekunder. Setelah beberapa saat, ketika para wartawan selesai mengambil foto-foto di sekitarnya, Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata, ayo pergi, ayo kita lihat zona pengajaran berikutnya. Ya, omong-omong, Hong Dali bertanya kepada kepala sekolah yang berdiri di samping, Kepala Sekolah Wang, fakultas apa yang merupakan area pengajaran berikutnya, ayo kita pergi ke sana dan melihatnya. Anak boros, anak boros. Kepala Sekolah Wang merasa lemas. Fakultas berikutnya adalah perawatan mobil, ayo, kurangi pengeluaranmu sedikit. Tuan Muda Dali, tidak mudah mendapatkan uang akhir-akhir ini. Jika aku punya uang, aku harus menghabiskannya, uang itu tidak akan bisa berkembang biak jika aku menyimpannya. Hong Dali cemberut. Ayo pergi, perhentian berikutnya, perawatan mobil. Pusat kota Tianjing, di dalam kafe internet besar. Malaikat kesialan, Vincent Iverson, dan wanita cantik yang mensponsorinya duduk di kafe internet, bermain Dream Dota League. Meskipun malaikat pembawa malapetaka memiliki IQ lebih dari 180, jelaslah bahwa ia seorang kutu buku. Bukan kutu buku biasa, kutu buku yang luar biasa. Ia seorang peretas, tetapi baginya, bisa bermain game dengan gembira lebih menarik. Lagi pula, tidak akan ada wanita cantik yang bersedia mensponsori seorang peretas dan membiarkannya menikmati makanan dan minuman serta bersantai. Kadang-kadang, ia bahkan dapat melakukan sesuatu yang ia sukai. Namun, malaikat kesialan merasa kesal hari ini. Sangat kesal, sangat kesal. Dia telah bertemu dengan tim boter yang paling merepotkan dalam permainan. Awalnya dia dan teman cantiknya bersenang-senang. Dengan keterampilannya yang unggul dan kerjasama si cantik, mereka menang dalam permainan. Mereka unggul 10 lawan 4 dari lawan mereka di awal permainan, yang merupakan keunggulan besar. Masalahnya, salah satu pemain di timnya yang bermain di posisi inti membeku 20 menit setelah pertandingan dimulai. Kita harus memahami bahwa Dream Dota League adalah permainan yang sangat bergantung pada permainan tim, bahkan jika seseorang memiliki peralatan dan keterampilan terbaik, mustahil baginya untuk menghadapi 5 musuh sekaligus. Itulah sebabnya Vincent Iverson harus pasrah melihat keunggulan 10 lawan 4 timnya berubah menjadi 12 lawan 11. Kesenjangan itu kemudian terus melebar setelah itu, dan pada akhirnya, karena tidak mampu membalikkan keadaan, selisihnya menjadi 20 lawan 34. Saat itu mereka tidak berdaya untuk kembali memimpin. Setelah bertahan selama 40 menit, permainan berakhir. Tidak apa-apa jika dia hanya kalah satu kali. Menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah permainan, dan malaikat kesialan tidak terlalu marah karenanya. Sayangnya, ia bertemu dengan tim yang dijuluki Grand League. Para pemain dalam tim tersebut tidak luar biasa. Mereka kuat tetapi masih dalam batas manusia biasa. Namun, ada anggota perempuan yang disebut Grand League. Zixuan, yang benar-benar mengalahkan Vincent Iverson. Vincent Iverson adalah pemain yang relatif kuat, tetapi jelas bahwa kemahiran dalam meretas tidak sama dengan keterampilan luar biasa dalam bermain game. Dia hanya menikmati permainan dan cukup bagus untuk menang terkadang. Masalahnya, keterampilan Grand League. Zixuan, setidaknya 2 tingkat di atasnya. Jika kekuatan tempur Vincent Iverson adalah 10, Grand League. Zixuan, setidaknya 50. Dia jelas pemain kelas dunia. Mereka saling berhadapan, dan setelah Vincent Iverson kalah dalam pertandingan pertama dengan selisih yang besar, ia menyimpan dendam terhadap Grand League. Zixuan. Ia akan menerimanya jika ia kalah dari pemain kelas dunia, tetapi bagaimana mungkin ia bahkan tidak bisa menangani seorang gadis kecil. Mereka bertukar detail kontak sebelum memanggil bala bantuan.
Pertempuran itu sengit dan brutal. Begitulah yang terjadi 2 jam kemudian. Vincent Iverson dipukuli 4 kali berturut-turut. Ia begitu marah hingga ingin menghancurkan keyboard. Saat itu, ekspresinya mirip kucing yang ekornya terjepit pintu. Saya berhenti, tunggu sampai saya menemukan rekan setim yang lebih baik. Sambil berbicara, Vincent Iverson mengeluarkan ponsel pintarnya dan memulai posting di Weibo. Hari ini benar-benar membuat frustrasi, saya kalah 5 pertandingan berturut-turut, saya tidak bisa terus hidup, langit mendung, hidup saya kehilangan maknanya, buah zakar saya remuk, yang saya rasakan sekarang hanyalah rasa sakit di buah zakar saya. Oh, Chuyin, bisakah kamu mengerti rasa sakit saya? Biarkan orang yang membawamu pergi dari saya merasakan rasa sakit yang sama di buah zakar mereka. Saat Hong Dali dan kawanannya berjalan melewati sekolah kejuruan Lansi yang baru, mereka merasakan angin dingin. Tang Muxin sedikit menggigil dan berbisik pelan kepada kepala biro yang berada di sebelahnya, "Mengapa aku merasa sangat kesal, Paman Kepala? Apakah ada orang yang ingin mencelakai Dali? Aku terus merasa ada yang salah dengan semuanya akhir-akhir ini." "Saya juga merasakannya," kata kepala biro dengan suara rendah. "Tunggu sebentar, sementara saya mencari tahu apa yang terjadi kali ini." Bab 460. Apakah Anda menantang kecerdasan kami? Setelah dia menjauh dari yang lain, kepala biro segera menelepon Mu Huizhou. Dia bertanya, "Huizhou, aku merasa sesuatu akan terjadi. Pergi periksa apakah ini ada hubungannya dengan Hong Dali. Beritahu aku jika kamu punya kabar." "Baiklah." Mu Huizhou langsung setuju. Tak lama kemudian, berita itu pun datang. Kepala biro, sesuatu benar-benar terjadi, menurut berita terbaru. Malaikat kesialan mengunggah pesan Weibo lainnya, kali ini. Suaranya terdengar aneh, ragu-ragu dan menahan diri. "Apa itu? Jangan bertele-tele, katakan saja." Kepala biro berkata dengan cemas, "Apakah itu kutukan besar atau kutukan kecil?" "Kutukan ini, tidak besar maupun kecil." Mu Huizhou terdiam sejenak dan akhirnya berkata, "Malaikat kesialan sedang bermain game hari ini, namun, dia bertemu seseorang yang membuatnya kalah 5 kali berturut-turut, oleh karena itu, kutukan ini, sangat pahit." "Memang ada rasa dendam?" Kepala biro bertanya. "Apa yang sebenarnya dia katakan?" Malaikat kesialan berkata, dia berkata. Mu Huizhou berkeringat dan suaranya bergetar. Malaikat kesialan berkata, "Untuk menghancurkan buah zakar Hong Dali, hancurkan buah zakarnya, mahkota seorang pria." Ini. Kepala biro menoleh untuk melihat Hong Dali yang berada agak jauh. Ia menyimpulkan, "Kita akan berpura-pura tidak tahu apa-apa, kurasa Hong Dali tidak akan terlalu peduli dengan buah zakarnya." Ketika dia kembali, Tang Muxin berbisik, "Paman Kepala, apakah kamu sudah mengetahuinya? Apakah ada sesuatu yang mencoba menyakiti Dali? Jika kita mengetahuinya, kita bisa mendapatkan keuntungan dengan menyerang lebih dulu." Ini. Kepala biro memandang Hong Dali, lalu Tang Muxin. "Ah, bukan apa-apa, masalah kecil, Dali tidak akan peduli, haha, mari kita lanjutkan pemeriksaan kita." Tang Muxin bergumam, "Ada apa? Kenapa kamu begitu tertutup? Apakah benar-benar ada seseorang di sini yang ingin menyakiti Dali?" Setelah beristirahat sejenak di taman rumput di antara 2 area pengajaran, mereka tiba di area perawatan mobil. Perawatan mobil telah menjadi profesi yang sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Alasan utamanya adalah karena jumlah mobil semakin banyak dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, semakin banyak mobil yang memerlukan perawatan dan perbaikan. Oleh karena itu, perawatan mobil banyak dicari. Mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan keterampilan perawatan mobil. Aula perawatan mobil New Lanxiang cukup luas. Hanya ada beberapa mobil kelas menengah yang diparkir di sana. Bukannya kepala sekolah Wang tidak mau mengeluarkan biaya. Masalahnya adalah jumlah siswanya tidak banyak. Hong Dali tentu saja tidak puas. Begitu pula dengan sekelompok wartawan yang mengikutinya. Aula seluas beberapa ribu meter persegi tanpa mahasiswa dan hanya beberapa mobil tidak ada bedanya dengan akuarium ikan sepanjang beberapa meter dengan hanya beberapa ikan tropis di dalamnya. Itu sama sekali tidak enak dipandang. Namun, para wartawan telah belajar dari kesalahan mereka. Mereka menunggu untuk melihat bagaimana Hong Dali akan menyia-nyiakan waktu ini. Sebagai penggemar setia Hong Dali, ini adalah kesempatan yang tepat bagi John untuk pamer. Ia kembali memasukkan mikrofon ke mulut Hong Dali dan bertanya, "Tuan Muda Dali, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan mengenai profesi perawatan mobil?" Reporter lainnya penasaran bagaimana Hong Dali akan menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan ini perlu dipertimbangkan." Hong Dali mengusap dagunya dan mendecakkan bibirnya. "Menurutku, di era teknologi tinggi ini, teknologi informasi adalah sebuah keterampilan. Bagaimanapun juga, negara ini membutuhkan bakat perawatan mobil kelas atas, jadi aku memutuskan untuk membuat beberapa pengaturan." Sambil berkata demikian, ia melihat ke lorong-lorong yang kosong dan memikirkannya. Kemudian,
Ia tersenyum dan berkata, menurutku, sekarang frekuensi kecelakaan lalu lintas cukup tinggi, setiap kecelakaan akan menyebabkan kerusakan pada mobil. Aku bermaksud meminta siswa untuk melakukan simulasi berbagai kecelakaan mobil setiap hari, lalu meminta mereka untuk memperbaiki mobil ke kondisi semula, itu seharusnya sudah cukup. Salah satu wartawan terkejut. Tuan Muda Dali, apakah maksud Anda aula ini akan menjadi area kecelakaan mobil di masa mendatang? Ya, seperti itu. Hong Dali melihat sekeliling lagi dan mengangguk. Tempat ini cukup besar, kami berlatih mengajar 1 lawan 1 di sini, pasti ada cukup guru. Oh ya, mobil yang digunakan untuk kecelakaan harus berkualitas baik, tidak ada artinya jika kualitasnya buruk, setidaknya 200.000 yuan, itu seharusnya cukup. Para wartawan berseru. Ya ampun, kalau sesuai dengan apa yang dikatakan Tuan Muda Dali, tidak perlu ada pengajaran, kecelakaan mobil saja sudah cukup untuk menarik perhatian orang. Beberapa jurusan berikutnya, karena belum ada mahasiswa, tidak ada yang bisa ditunjukkan. Tentu saja, Hong Dali terus menunjukkan keterampilannya yang luar biasa dalam menyia-nyiakan makanan. Misalnya, jurusan seni kuliner, Hong Dali bersikeras bahwa bahan-bahan yang digunakan harus berkualitas tinggi. Bahkan daging babi harus berasal dari babi yang diberi makan ginseng setiap hari. Tak lama kemudian, kerumunan tiba di aula terakhir. Komputasi. Ruang komputer terbesar berada di aula ini. Komputer-komputer di dalamnya ditata berdasarkan kualitasnya. Bagaimanapun juga, saat itu adalah era komputer. Jumlah mahasiswa di sini jauh lebih banyak dibandingkan dengan jurusan lain. Meskipun jumlah mahasiswanya banyak, sebagian besar dari mereka sedang bermain game. Para reporter sudah kehabisan tenaga karena tur dan bersiap untuk pergi setelah mengambil beberapa foto. Tepat saat mereka hendak pergi, seorang anak laki-laki berusia 18 atau 19 tahun berdiri di sudut ruangan dan berkata, Wen, apakah kamu serius dengan ucapanmu? Jangan menarik kembali kata-katamu nanti. Wanita di sampingnya bernama Wen mengangguk sedikit dan berkata, jika kamu berhasil melakukannya, itu membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat, apakah itu berhasil pada akhirnya tergantung pada kinerjamu. Anak laki-laki lain berkata, lihat siapa yang lebih cepat, orang yang kalah harus menyerah. Wen berkata, mari kita mulai, hehe, sudah waktunya untuk menguji kalian berdua. Baiklah, aku akan mulai sekarang. Anak laki-laki tadi bersemangat untuk mengekspresikan dirinya dan segera memulai. Jelas apa yang dibicarakan ketiga anak ini. Tampaknya anak laki-laki yang menang akan mendapatkan hak untuk mendekati gadis itu. Mengetahui hal itu, para wartawan menjadi penasaran. Mereka ingin tahu apa yang mereka perlombakan. Oleh karena itu, sekelompok besar orang diam-diam mengelilingi mereka. Pada saat itu, gadis itu melihat kerumunan dan segera menyenggol kedua anak laki-laki itu. Cepat, berhenti, ada seseorang di sini. Memangnya kenapa kalau ada orang di sini? Hasil pertandingan jelas lebih penting bagi kedua anak laki-laki itu. Mereka mengabaikan Hong Dali dan kerumunan dan fokus pada apa yang sedang mereka kerjakan. Setelah 5 menit, anak laki-laki pertama berseru. Hahaha, aku menang, aku menang. Anak laki-laki kedua berkata, aku juga bergegas ke sana, kau tidak menang, ini seri. Apa yang sedang kamu lakukan? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang sedang kamu ikuti, kamu bisa tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah dengan begitu cepat. Oh, tidak apa-apa. Anak laki-laki pertama sedikit malu dan malu. Kita bersaing untuk melihat siapa yang dapat meretas server lebih cepat, tetapi tampaknya seri. Anak laki-laki lainnya menunjuk ke gadis itu. Siapapun yang menang dapat mengejar Wen, tetapi kita harus bersaing lagi dan memilih server yang lebih baik untuk diretas. Oh, Hong Dali tersenyum lebar. Ingatlah untuk meninggalkan catatan yang mengatakan bahwa siswa jurusan komputasi sekolah kejuruan Lansiang baru ada di sini. Itu ide yang bagus. Mata kedua siswa itu berbinar karena kegembiraan. Kami akan segera meninggalkan pesan. Tang Muxin menahan diri untuk tidak menendang Hong Dali. Apakah kamu mencoba memberitahu semua orang bahwa mereka adalah peretas? Ketika para wartawan mendengar bahwa kedua mahasiswa itu meretas server, mereka berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Sepertinya jurusan komputer juga mengajarkan mahasiswa untuk meretas, ini luar biasa. Jadi seperti itu, aku juga tahu cara meretas, itu minat pribadi. Anak-anak itu hanya bosan dan mengutak-atik komputer, tidak ada yang aneh, tapi komputer-komputer ini benar-benar bagus, jauh lebih baik daripada milikku. Itu jelas, apapun yang diutak-atik Hong Dali akan berkualitas tinggi. Yah, itu benar, ayah, turnya akhirnya selesai, bagaimana kalau kita jalan-jalan sendiri, kurasa itu berhasil. 10 menit kemudian, di seberang lautan, Merika, gedung heksagon. Salon ada di kantornya. Dia memukul meja dan berteriak. Apa teknisi-teknisi ini tidak berguna, server basis data rahasia kami sebenarnya telah diretas 2 kali dalam 20 menit, 2 kali, pertama kali terjadi,
Anda tidak bisa bertahan melawan peretas, kedua kalinya terjadi, tetap saja tidak ada pertahanan, mereka bahkan meninggalkan pesan di desktop. Para teknisi itu berkeringat. Kepala salon, serangan dari pihak lain sangat kuat, tembok api kita tidak mampu menahannya, namun, kami pikir pihak lain mencoba menutupi sesuatu, itu pasti taktik untuk mengalihkan perhatian kita, pasti begitu. Sial, tentu saja, aku tahu mereka mencoba menutupi sesuatu, geram Salong. Siswa jurusan komputasi Sekolah Kejuruan Lansiang baru ada di sini, sekolah kejuruan yang dapat meretas server basis data rahasia kita. Apakah mereka menantang kecerdasan kita? Ini tantangan yang harus dihadapi. Periksa, coba lihat, aku harus mencari tahu siapa dalang semua ini. Ketika teknisi itu pergi, Salon masih marah. Sekolah kejuruan Lansiang baru, bahkan jika Anda menggunakan sistem zombie untuk menutupi alamat IP asli Anda harus menemukan sesuatu yang lebih baik. Ini penghinaan yang terbuka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.